Untuk tema kita hari ini yaitu Think AI Build Impact ya, Recording in karena kan di progress. Balkomtech juga setiap akhir semester itu ada yang namanya project UAS mahasiswa. Nah, di sini nih sebenarnya manfaatnya apa sih project-project yang kita kerjain itu apa ya sebenarnya manfaatnya? Kita langsung kupas tuntas di sini karena AI itu sangat berkembang pesat ya di saat ini, di dunia digital saat ini. Ada pertanyaan dulu mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung aja ditanyain atau diketik di kolom chat gitu. Nah, oke. Sekali lagi teman-teman boleh di on cam dulu. Oke, sebentar lagi kita akan mulai nih ya. Jadi buat teman-teman sekalian boleh di on cam dan juga di mute. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung aja di kolom chat. Oke. Dosen terbaik selalu siap menanti. Fasilitas lengkap dukung semua potensi. Belajar dan berkarya tanpa ada halangan berarti. Smart Kampus Balkomtech kebanggaan. Belajar cerdas dan berinovasi. Masa depan kita raih dengan teknologi canggih. Semua jadi mudah. Balkomtech Smart Kampus, mimpiku jadi nyata. Di sini aku temukan teman dan sahabat sejati. Bersama wujudkan mimpi, raih prestasi, gemilang hati. Masa depan cerah menanti, penuh peluang dan harapan. Smart Kampus Balkomtech kebanggaan. Waktu kita 3 menit lagi. 3 menit lagi menuju kita start untuk eksperimen mentoring kita yang udah kita tunggu-tunggu hari ini. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk dipakai backgroundnya yang udah dikirim di grup tadi dan di on cam ya. Karena kita juga bakal dokumentasi untuk absensi. Untuk kalian dapetin e-sertifikat. Dan tenang aja juga bakal ada hadiah juga atau reward dari Balkomtech buat kalian yang bisa jawab pertanyaan kuis nanti. Karena kita bakal ada kuis sekitar 3 pertanyaan, itu akan ditaruh di antara di awal, tengah, atau akhir acara. Jadi langsung tetap ditungguin, tetap dipantengin, tetap ada di room Zoom ini. Jangan sampai kalian ketinggalan dapetin rewardnya. Tapi aku pengen tahu dulu dong, aku pengen tahu semangat kalian hari ini. Mungkin kalian bisa di kolom chat kalian, kalau kalian udah siap, kalian komen siap, gue siap hari ini, gitu. Coba, aku pengen tahu semangat kalian untuk mentoring hari ini. Kalian bisa absen di kolom chatnya, gue siap expert mentoring hari ini, gitu. Aku pengen lihat dulu. Yang mana nih kira-kira yang paling semangat? Jangan lupa juga nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalian tulis nama kalian dan juga jurusan kalian. Baru tulis pertanyaan yang mau kalian sampaikan nanti di sesi Q&A. Oke, Balkomster sekalian ya, ini waktu yang udah ditunggu-tunggu banget sama kalian. Kita bakal mulai eksperimen mentoring kita hari ini. Sebelum itu kita juga ada moderator nih. Moderator kita dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Balkomtech, terkhususnya di Prodi Informatika. Ayo kita sambut ini Pak Yarza. Halo, halo. Halo Pak. Ini duduknya di mana nih? Oke. Oke. Wah, Ini udah rame banget nih room Zoom-nya Pak. oke. Iya Udah kan? ada sekitar 200 orang ya sudah Iya, hadir ya? bener banget. Oh, Ini oke. seperti emang bener-bener semangat banget ya Pak ya. Iya, Oke. khususnya pembahasan tentang AI. Bener banget. Ini sesuatu yang selalu dipakai oleh mahasiswa kita ya. Nggak tahu, Megista pakai?
Pakai dong. Oke, Pakai. kebanyakan dipakai buat apa nih, Pak? Kadangan untuk project-project karena kan di Polkomtek itu ada project Oke, UAS ya setiap siap. setiap Selain akhir itu, semester itu ada pameran kan di Polkomtek. Jadi AI aku gunain untuk atau manfaatin untuk project-project UAS di Polkomtek gitu. Oke, Tapi bisa- dimanfaatkannya dengan bukan kopas aja sih Pak, ya kan? jadi secara fundamental juga belajar ya. Betul. Oke, secara fundamental juga belajar dan dibantu dengan AI. Betul, Nah, ini pas banget dengan tema kita hari ini. Jadi Think AI. Betul. So berpikir menggunakan teknologi yang kita gunakan ya yang kekinian jelas teknologi AI. Tentu. Oke, dan will impact yang itu yang harus kita tekankan. Oke, sebelumnya apakah Pak Karim sudah hadir dalam room Zoom ini? Halo Pak Karim. Halo, selamat sore. Halo Bapak, selamat sore Pak. Selamat kabar. Oke, ini Bapak Karim Taslim, iya. narasumber utama kita hari ini ya Pak. Iya, benar Untuk sekali. mentoring mengenai Think AI Build Impact ini. Oke. Nah buat teman-teman sekalian ini juga boleh mungkin di on cam ya. Jadi buat teman-teman yang belum on cam, kita on cam terlebih dahulu nih. Untuk kita kenalan sama Bapak Karim Taslim. Oke. Nih, Bapak Karim, izin saya sebentar bacain biografi dari Bapak, boleh? Monggo, silakan Pak. Oke. Ini ya buat teman-teman, jadi Bapak Kaslim ini merupakan IT Director di Solarian Group, kemudian juga co-founder di CEO AI SmartX Academy, kemudian co-founder di MDAI, kemudian CEO PT Teratech Nusantara, kemudian juga beliau merupakan inisiator dan National Program Director of Indonesian AI Innovation Challenge, kemudian inisiator program pelatihan AI untuk 100.000 UMKM di Indonesia, sekaligus beliau juga host di Podcaster of PODX. Selain itu ya, Bapak Karim Taslim juga aktif di organisasi dan aktivitas ya teman-teman. Pertama sebagai ketua di Komtab AI Aptiknas atau Asosiasi Pengusaha TIK Nasional, kemudian juga pembicara tamu pada Sespim Polri Ciputat untuk materi AI, IoT, dan Big Data, kemudian juga pembicara pada berbagai seminar digital parenting dan seminar AI, kemudian juga webmaster World Vegan Organization ya. Jadi kalau lihat dari latar belakang Bapak Karim Taslim, ini sepertinya kita bisa bilang Bapak Karim Taslim ini adalah salah satu tokoh AI di Indonesia ya teman-teman ya. Ya begitu Pak Karim? Waduh, udah kepegang ini datanya sama Bapak semua. Jangan-jangan ini dilakukan dengan AI. Baik Bapak, ya teman-teman. Nah, ini remind lagi ya buat kawan-kawan yang sudah hadir dalam webinar ini ya teman-teman. Jadi kita punya voucher buat dua penanya, kemudian juga nanti juga ada pertanyaan ya yang akan kita sampaikan ke teman-teman ya bagi yang cepat menjawab atau jawabannya yang tepat. Nanti akan kita berikan hadiah berupa voucher potongan 100.000 ya untuk semua program di kursus di Palkomtek. Betul. Oke. Nih Bapak Karim bagaimana untuk materinya? Apakah udah bisa dimulai? Oke, baik. Saya izin untuk share screen dulu ya. Baik. Apakah sudah bisa kelihatan? Oke, udah Bapak. Baik. Oke, pertama saya ingin menyapa dulu. Di sini ada Wakil Rektor ya, Bu. Iya, Ibu Adel. Ada Ibu Adel Bu itu Wakil apa? Rektor kita di sini. Kemudian Ya, Pak Karim, selamat sore Pak Karim. ini Izin menyapa. sore Bu ya. Terima kasih buat undangannya. Ya, Buat kami yang terima kasih loh Pak bersedia jadi narasumber ini. Terima kasih Bu.
Andri Oh, mungkin yang hadir ya, senior saya. Mhm. Dan eh, mungkin ada pimpinan prodi juga ya. Iya, ada, Pak. Dan kemudian para dosen yang saya hormati, yang saya cintai, dan adik-adik semua ya. Saya panggilnya adik-adik aja ya. Selamat sore semua, apa kabar? Salam teknologi, salam AI. Senang sekali bisa berjumpa sore ini dalam sesi kalau disebut mentoring kesannya kok saya jadi tua banget gitu ya. Tapi kita ingin lebih banyak bersama-sama berdiskusi dan mungkin nanti saya akan sedikit sharing juga gitu ya. Apa sih yang saya lakukan, kemudian beberapa perspektif yang mungkin belakangan ini menjadi concern dari saya pribadi maupun di asosiasi. Nanti kita akan sama-sama diskusi. Baik, untuk mengawali saya akan mulai dengan uh, sedikit mengantar. Hari ini kita tidak akan bicara tentang teknologi semata. Ya, jadi kita akan bicara tentang masa depan yang bisa kalian ciptakan dengan tangan kalian sendiri. Jadi ini adalah tentang bagaimana mahasiswa Indonesia dapat mengubah ide-ide AI menjadi solusi nyata yang membawa dampak ke masyarakat dan membangun bisnis yang berkelanjutan. Jadi saya berapa kali diundang ke media juga ya, termasuk di beberapa di mainstream, saya selalu menyampaikan hal yang sama ya. Saya sejak 4 tahun yang lalu sudah sangat prihatin dan miris, bahkan saya sudah mulai menyampaikan kepada pihak-pihak stakeholder juga Bu, ya. Dalam hal ini dari government yang Pak Karimnya jangan di-mute. oke, baik. Baik, suara saya kedengaran bisa lanjut kembali? Bisa Bapak? Udah kedengeran lagi nih. Iya. Baik, oke. AI-nya belum di-exercise ini kelihatannya ya, salah merimute. Saya lanjut, jadi beberapa tahun yang lalu ini sudah menjadi satu keprihatinan juga, ya. Jadi kita melihat bahwa perkembangan teknologi negara kita, mostly dalam setiap era ya, perkembangan ketika ada sesuatu teknologi yang baru masuk ke negara Indonesia. Dan yang selalu terjadi adalah bahwa kita ujung-ujungnya ini hanya menjadi target market. Ya, jadi orang-orang di luar selalu melihat the huge market itu selalu bahasa mereka gitu kan. Mereka melihat Indonesia ini sebagai market yang besar dan akhirnya kita apa ya terkotak ya. Dan paradigma ini kemudian menjadi bahkan kita tanpa sadar menjadikan diri kita target market, menjadikan diri kita hanya sebagai end user. Dan ini tidak bagus ya. Ini sesuatu yang menurut saya pribadi very bad gitu ya karena dengan hanya menjadikan diri kita bangsa kita ini menjadi target market Udah mati belum audio? ya, maka ya bisa kita bayangkan bahwa ujung-ujungnya generasi muda kita ya akan selalu menjadi target market only, hanya menjadi end user ya. Nah, sementara kalau bicara tentang kreativitas, inovasi yang muncul sebenarnya cukup banyak ya, tetapi selalu mengalami masalah-masalah klasik ya bahwa ide itu baru mulai tumbuh tapi kemudian mati sebelum sempat berkembang gitu ya dengan berbagai kesulitan, kendala dan kemudian yang paling memprihatinkan lagi bahwa ada beberapa stakeholder yang seharusnya ikut membesarkan, ikut mendorong, ikut mendampingi ide-ide tadi agar bisa muncul menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah produk. Ya, tapi para stakeholder ini kemudian tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya, dan itu yang terjadi bertahun-tahun. Sehingga berkali-kali saya mendorong bahwa government dalam hal ini punya peran yang paling besar, yang melalui regulasi, kemudian melalui insentif, ya, dan kemudian banyak hal bisa dilakukan oleh government dengan mengendorse, ya, dengan memberikan
sebuah pengantar dan sebagainya itu sebenarnya akan sangat-sangat bermanfaat, memberikan impact buat pertumbuhan ide-ide yang kreatif dari para generasi muda kita. Ya. Baik, jadi perjalanan ide hingga menjadi impact memang selalu dimulai dengan sebuah langkah sederhana, yaitu keberanian untuk berpikir besar dan memulai dari yang kecil. Ya, jadi sekarang ini AI bukan lagi domain eksklusif para ilmuwan data atau perusahaan besar. Ya, memang satu dekade sebelumnya AI ini sengaja ya tanda kutip ya. Jadi nanti saya akan bongkar sedikit juga rahasia di balik itu bahwa begitu banyak korporasi yang besar, kemudian beberapa big player, the game changer, selama bertahun-tahun berusaha membuat paradigma bahwa AI ini hanya mainan para konglomerasi besar ya, para corporate ya, hanya permainan dari para the game changer ya, dan untuk bisnis yang kecil ya biasanya akan dikondisikan mereka tidak mampu dan tidak bisa menyentuh AI, dan itu terjadi dalam beberapa dekade yang lalu. Tetapi eh, cukup bagus ya bahwa dalam beberapa tahun terakhir ya kita melihat situasi after pandemi ya, tiba-tiba kemudian AI meledak ya, dipicu dengan munculnya generatif AI. Lebih spesifik lagi waktu itu adalah munculnya ChatGPT. Ya. ChatGPT muncul dan kemudian bisa mendemokratisasi AI untuk semua kalangan, ya, untuk semua kelompok, semua orang bisa memanfaatkan generatif AI dan kemudian bisa mengintegrasikan generatif AI ke dalam bisnis ya, dan ke dalam organisasi dan seterusnya. Nah, ini sebuah hal yang cukup menarik ya, nanti kita akan bahas lebih lebih mendalam. Tadi di awal sudah sempat disampaikan, eh, di sini saya tidak akan banyak promosi, tadi sudah disebutkan, cuman beberapa highlight saja yang ingin saya sampaikan, bahwa selama 20 tahun lebih saya berkecimpung di dalam eh, bidang yang sama, jadi memang saya berusaha untuk konsisten dari awal karir hingga hari ini, saya tetap berada di jalur IT, ya. Eh, Dulu pertama kali saya bergelut di dunia IT profesional memang dimulai dengan berkarir di sebuah perusahaan multinasional. Waktu itu adalah perusahaan GE, General Electric. Pada masa itu GE memang termasuk top 3 perusahaan terbesar di dunia, gitu ya. Dan kebetulan waktu itu saya join di sana sebagai IT profesional dan sempat eh, berkarir di sana hampir 6 tahun. Nah, selepas dari sana, kemudian saya memulailah perjalanan entrepreneurship di situ. Ya. Nah, untuk saat ini, tadi sudah disebutkan, saya saat ini memang ikut eh, mem, apa ya, merintis. Kita mulai dari MDAI dulu ya perjalanan ini. MDAI ini saya rintis bersama dengan Miss Mary, ya Miss Mary Riana dan David Cokro Raharjo. Kita waktu itu bersama-sama memiliki satu misi dan visi yang sama, bagaimana membuat sebuah inkubator yang kita khususkan untuk para startup enterprise di bidang AI. Yang memang waktu kami mulai ini sekitar 2 tahun yang lalu, ya, AI juga dalam tahap early adoption di Indonesia. Dan kita melihat di bawah ini akan menjadi sesuatu yang perlu untuk kami akselerasi, kami dorong percepatannya. Gitu. Nah, kemudian selain itu saya juga bersama seorang partner lagi kami merintis AI Smart X Academy. Ini sebuah wadah ya pelatihan AI untuk industri dan bisnis. Jadi kami lebih fokus untuk industri dan bisnis, bukan sekedar kursus biasa, tetapi di Smart X Academy ini kami melatih, kami membantu dan mendeliver ya skill bagaimana untuk mendevelop produk secara langsung dan itu berbasis kebutuhan industri. Jadi bukan cuma theoretical, tapi kami langsung mengajarkan bagaimana mendevelop sesuatu produk, sebuah solution ya. Dan kebanyakan yang datang di SmartX Academy ini memang kebetulan sedang punya project ya, atau mereka memang punya ideation dan kemudian ingin mendevelop produk solusi tersebut, nah mereka belajar di SmartX Academy ini. Nah, kemudian di Teretek kami banyak
juga berkecimpung di proyek-proyek ICT untuk government ya, yang kaitannya dengan AI, IoT, cloud computing dan cyber security. Kemudian di grup Solarion ini perusahaan renewable energy dan saat ini juga kami sudah mulai mengimplementasikan AI agar energi terbarukan ini bisa mendapatkan manfaat benefit juga ya. Dan kemudian kami melakukan data analytics untuk big data energi tadi, bagaimana mengutilize agar produksi energi dalam hal ini solar energy ya, bisa mencapai peaknya, artinya produktivitas yang tertinggi dan kemudian juga dengan teknik tertentu kami mengubah jalur-jalur distribusi energi ini menjadi jalur distribusi yang smart ya. Jadi sudah berbasis smart grid. Dan kemudian di tempat kami juga di Solarion ini kami punya command center, monitoring room untuk memantau hampir 70 site plan ya. Jadi kami punya PLTS ya di 70 lokasi lebih dan semuanya itu sudah termonitor, tercentralized di dalam sebuah command center. Nah, kemudian kebetulan saya juga dipercaya sebagai Ketua Bidang AI di Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Oke, saya akan mulai. Kita akan memulai journey pada sore ini. Nah, kalau bicara tentang mentoring ya, seharusnya kita akan lebih banyak berdiskusi ya. Jadi saya tidak mau terlalu one way. Nanti silakan ketika ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, feel free untuk raise your hand ya. Atau melalui kolom chat juga tidak apa-apa. Jadi tidak mesti menunggu sampai di open kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, feel free gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku dan tidak usah terlalu formal. Saya ingin kita lebih banyak diskusi. Oke. Baik, tadi di awal juga sudah disampaikan oleh host bahwa kita berada di tengah revolusi yang mengubah fundamental cara manusia bekerja, berpikir, menciptakan nilai. AI bukan lagi konsep futuristik, tapi ini kenyataan yang mengguncang setiap sektor yang masuk dalam kesehatan, retail, ya, pertanian, edukasi, keuangan, energi, hingga hiburan dan lifestyle. Ya. Nah, tiga pergeseran besar yang mengubah dunia bisa Anda lihat di layar juga gitu ya. Dimulai dengan from manual to automated ya. Yang keputusan yang dulunya memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, sekarang dalam hitungan detik itu bisa diselesaikan oleh AI dan memiliki akurasi presisi yang sangat tinggi. Ya. Nah, kemudian kalau dulu kita bicara data mentah, sekarang kita sudah bertransformasi menjadi insight ya yang actionable dan strategik untuk bisnis. Jadi bukan hanya lagi data-data mentah. Data ini sudah diolah, di analytics dan itu bisa menghasilkan yang namanya insight ya. Ada tabel, ada summary-nya, bahkan ada prediksinya ya. Bisa kelihatan average-nya, dan maksimumnya, dan minimumnya dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah from idea to impact. Ya, jadi kita berbicara dari sebuah ide sederhana kemudian bisa di scale ya secara cepat ya menjadi sebuah solusi yang menjangkau jutaan orang. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, jadi sekali lagi bahwa yang berubah bukan hanya teknologi tetapi cara manusia berpikir, bekerja dan menciptakan nilai. Ya, ini adalah momen transformasi peradaban. Baik, kita akan melihat era 2020 sampai 2030. Tadi di awal saya juga sempat menyebutkan tentang satu wording demokratisasi AI. Ini yang sedang kita dengungkan juga dan kita coba sosialisasikan juga bahwa AI memang tidak lagi eksklusif. Ya, AI itu harus dinikmati oleh semua kalangan, oleh semua golongan. Dan itu sebabnya beberapa bulan yang lalu kami di Aptiknas kemudian berkolaborasi dengan 4 kementerian, kita menggagas sebuah program, sebuah gerakan yang namanya pelatihan AI untuk 100.000 UMKM Indonesia. Jadi jangan hanya lagi korporasi atau perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa menggunakan AI. Kita ingin level-level UMKM yang bahkan masuk ke mikro juga, mereka bisa mengerti, memanfaatkan AI untuk bagaimana meningkatkan produktivitas di dalam
bisnis mereka ya di dalam UMKM mereka, kemudian bagaimana menggunakan AI untuk ranah marketing ya, kemudian sampai ke hal-hal yang lebih krusial untuk merancang strategi yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Ya. Dan di sini saya melihat adik-adik kita yang hadir pada sore ini, Anda memiliki tiga keunggulan ya dari sisi sebagai generasi muda ya. Generasi muda ini biasanya eh, masih sangat-sangat apa ya, adaptif ya, fast learner, cepat untuk belajar. Jadi kalau bicara teknologi rasanya tidak perlu diajarin terlalu lama, Anda bisa cepat sekali mengadopsi, mempelajari, otodidak juga mungkin akan sangat-sangat cepat ya, luar biasa. Kemudian karena Anda ini juga masih sangat muda ya, masih sangat energik, semangat, biasanya dari sisi kreatif thinkingnya itu masih sangat-sangat menggebu-gebu gitu ya, dan penuh dengan berbagai ide-ide yang brilian perlu yang hanya perlu untuk diasah dan didampingi. Dan kemudian bicara tentang problem seeker. Ini problem seeker dalam konotasi yang positif ya. Jadi bukan betul-betul orang yang suka cari masalah gitu ya. Ini eh, penjelasannya berbeda gitu ya. Kalau itu troublemaker ya, orang yang suka mencari masalah. Kalau di sini kita menyebutnya problem seeker ya. Jadi harusnya generasi muda ini akan sangat peka melihat masalah di sekitar dan kemudian akan punya semangat bagaimana mencari solusi. Ya. Baik, nah untuk bicara bagaimana kita membangun sesuatu yang betul-betul memiliki makna dan bisa di-scale, bisa diskala menjadi besar. Rumusnya sederhana, Anda ingat di sini ada 4 I, ya. Ada 4 I. I yang pertama itu adalah mulai dengan identifikasi, identify. Ini sebuah apa ya, paradigma baru yang kadang sering dibenturkan dengan paradigma lama, ya. Dan ini selalu akan memancing sebuah apa ya, eh, bukan perdebatan ya, tapi dari sana sebenarnya kita kadang bisa melihat bagaimana sih pola pikir seseorang gitu ya. Saya memberikan Anda dua dua opsi dan saya ingin di sini nanti mungkin tidak perlu sampai voting. Saya ingin melihat apa sih pandangan kalian gitu ya. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, Anda mengcreate sebuah produk, kemudian baru berusaha untuk memasarkan produk tersebut. Atau dengan kata lain, Anda mengcreate produk, kemudian mencari market. Ya. Atau kalau ini kita bicara lebih mendalam lagi, banyak orang membuka pabrik setelah dia produksi, kemudian dia baru mulai meng-hire salesman, meng-hire tim marketing untuk memasarkan produknya. Ya. Nah, entah dapat dari mana bisik-bisikan tadi, entah dapat dari mana wahyu tadi, tapi ada yang mengatakan kepada dia, oh barang ini rasanya akan laris, akan ada banyak yang nyari, ada banyak orang yang butuh. Nah, dia mendengar begitu, tergopoh-gopoh, dia cepat-cepat mulai set up pabrik, kemudian setelah itu mulai memproduksi produk tadi dan kemudian baru mulai memasarkannya. Oke, ini adalah paradigma yang pertama. Nah, yang kedua, paradigma ini yang berbeda. Mereka akan memulai dengan sebuah action yang namanya identifikasi dulu, atau dia akan mencari problemnya tadi, problem seeker. Jadi dia akan mendatangi sekelompok orang, dia akan mendatangi sekelompok komunitas yang kira-kira menurut dia mereka sedang memiliki sebuah masalah yang harus dipecahkan. Jadi dia datangi komunitas tersebut, dia tanya, dia interview, kemudian dia dalami betul-betul apa sih problem kalian, kemudian apa sih yang kira-kira kalian butuhkan untuk bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Dan kemudian eh, apakah kalau produk atau solusi ini
bisa diciptakan, kalian juga bersedia untuk membayar dan seterusnya. Jadi mereka melakukan identifikasi dulu, ya, identify dulu. Nah, setelah dia mengidentifikasi dan dia menemukan bahwa, oh iya, ini ada sekelompok orang yang memang membutuhkan, bahwa memang ada sekelompok komunitas yang memang memiliki masalah yang sama, dan mereka sebenarnya sedang mencari atau sangat membutuhkan produk atau solusi tertentu. Nah, disitulah ketika dia mulai menemukan dan berhasil mengidentifikasi masalah tadi, baru dia memulai untuk meng-create produk dan solusinya tadi. Setelah selesai, dia kembali kepada orang-orang tadi, kembali ke komunitas, ya, kembali kepada orang-orang yang memang dari awal menyampaikan mereka membutuhkan, dan kemudian dia datang, ini saya sudah menemukan, saya sudah menciptakan, silakan dicoba, dan kalau cocok, harganya seperti ini. Ya. Oke, nah dari dua paradigma ini, kira-kira menurut adik-adik, paradigma mana sih untuk zaman sekarang ya, yang lebih eh, apa ya, up to date dan memang it works gitu ya, menurut Anda? Yang menyampaikan setuju dengan paradigma yang pertama, boleh saya lihat, please raise your hand. Yang setuju dengan paradigma pertama. Oke, buat teman-teman tuh yang setuju sama paradigma pertama, boleh raise your hand. Atau mungkin ada yang mau disampaikan di kolom chat juga boleh banget. Saya juga boleh. Oke. Baik, tidak terlalu banyak. Oke, kemudian yang setuju dengan paradigma yang kedua, opsi kedua. Please raise your hand. Oh, ini sepertinya dominan yang kedua kayaknya, Pak. Oke, meskipun tidak, oke, mulai banyak ya. Terus Hmm. kalau yang tidak raise hand ini, jangan-jangan ada paradigma yang ketiga ya. Bisa jadi itu. Oke, tapi mostly kita lihat yang setuju paradigma kedua memang dominan ya, cukup banyak ya. Ya, Oke, thank you. Makasih, kita lanjut kembali. Saya sampaikan selamat kepada Bu Edelin. Welcome check ya. Eh, Apa yang disampaikan, diajarkan rasanya sudah on the track gitu ya. Adik-adik memiliki satu perspektif pandangan yang sudah sesuai dengan zaman sekarang ini dan sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi itulah yang terjadi ya, bahwa ketika kita ingin memulai sesuatu bisnis, ingin memulai sebuah innovation, produk, solusi, harus selalu memulai dengan mengidentifikasi masalah atau problem atau the needs-nya tuh, kebutuhannya. Jadi jangan dibalik. Jangan setelah Anda bikin sesuatu, kemudian baru memikirkan siapa sih yang kira-kira cocok untuk market ini gitu ya, untuk barang ini. Ya. Karena cukup banyak orang-orang seperti itu juga sampai hari ini ya. Mereka lagi traveling ke luar negeri, tiba-tiba lihat ya, wah, ini barang ini bagus ya, di display di sebuah etalase di dalam toko modern, dan kemudian dia berpikir Indonesia ini kayaknya belum ada barang ini, dan tiba-tiba sekonyong-konyong dia langsung merasa, wah ini luar biasa opportunity-nya. Saya minta keagenan, saya menjadi distributor, saya pasarkan di Indonesia ini pasti akan laku. Gitu. Kemudian buru-buru dia pulang, setup kantor, barang mulai diimpor ya masuk, tapi habis itu mulai kebingungan. Mulai kebingungan ini mau dijual ke siapa gitu ya. Gimana caranya menjual gitu kan. Market saya ini siapa, kemudian strateginya seperti apa, pricing levelnya mau seperti apa. Nah, di situ dia baru mulai bingung. Dan banyak kasus seperti itu yang kemudian membuktikan akhirnya gagal. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa? Karena mereka memulai dengan produk dulu. Begitu lihat produk, dia hanya berpikir secara opportunity-nya. Langsung berpikir angka-angka, wah ini market Indonesia mungkin cocok dan tapi dia tidak betul-betul mengidentifikasi barang yang mungkin laku kelihatannya bagus di negara tertentu, belum tentu masuk ke Indonesia juga laku gitu ya, belum tentu kebutuhannya sama. Nah, ini sesuatu yang kadang memang perlu untuk diidentifikasi, dieksplor dulu, lakukan riset dulu secara mendalam, ya apakah memang
ini dibutuhkan. Marketnya apakah ada? Kalaupun ada, harus betul-betul dieksplor lagi. Market ini sebenarnya size-nya seberapa besar sih, gitu ya. Nah, itu penting. Jangan jangan kita hanya bertanya kiri kanan tetangga satu dua orang dan mereka mengatakan, oh ya saya butuh gitu ya. Tapi kemudian kita mengeneralisasi, oh negara Indonesia butuh gitu ya. Nah, itu terlalu absurd ya. Jadi jangan sampai kita mengeneralisasi hanya berdasarkan pendapat, opini atau kuesioner atau survei dari satu dua orang ya. Jadi itu tidak bisa. Apalagi kalau yang disurvei ini adalah tangga atau teman-teman dekat ya keluarga. Kalau Anda tanya mungkin dia jawabnya iya gitu ya. Karena basa-basi gitu. Karena yang bertanya Anda gitu. Nah, jadi cara kita mengidentifikasi ini juga harus menggunakan cara yang benar. Ya, jadi tidak bisa menggunakan teknik metode yang ketimuran, yang basa-basi dan sebagainya. Tapi betul-betul harus menggunakan metode yang betul-betul kita bisa melakukan sebuah pengujian secara valid ya. Dan kemudian to the point. Ya. Nah, saya cerita sedikit lagi. 2021, ketika saya berkesempatan mengikuti sebuah program eh, Founder Institute di Silicon Valley yang berlangsung selama 4 bulan. Nah, di sana memang sebuah program inkubasi untuk eh, para founder startup, makanya disebut Founder Institute ya. Jadi sekolahnya untuk para pendiri startup. Ya, yang agak unik adalah ketika kami masuk ke sana, hari pertama kami agak shock ya. Kalimat pembuka dari the program director yang disampaikan untuk mengawali dan membuka program tersebut, dia membuat satu statement, satu pembuka dengan sebuah kalimat yang membuat kami shock, ya, agak kaget. Bunyinya begini, gitu ya. Idea is cheap. Ya. Ide itu murah. Di bawah. Idea is cheap ya. Idea is cheap. Kita kaget karena kita semua datang ke sana, hampir majority kita datang dengan sebuah idea. Ada yang satu, ada yang dua. Dan kita berpikir ide kita itu sangat fantastis dan lagi mencari momentum, lagi mencari jembatan, lagi mencari pendamping, mencari instrumennya untuk merealisasikan ide yang ada di dalam otak kami saat itu ketika datang ke sana. Ya, jadi itu kalimat pembukanya. Idea is cheap. Ya. Tapi kemudian ada kalimat berikutnya yang melengkapi. Ya. Nah, apa itu? Bahwa the executions ya. Jadi eksekusinya itulah yang menjadi sebuah golden ya, menjadi sebuah emas. Artinya ide itu murah. Ya, mungkin mungkin tidak bisa diartikan secara harafiah ya. Tapi intinya bahwa ide itu bisa didapatkan di mana saja. Dan sometimes orang akan selalu punya banyak ide dari waktu ke waktu. Anda hari ini tiba-tiba punya ide A, mungkin seminggu kemudian Anda muncul ide B. Sebulan kemudian lagi muncul ide C. Dan pada saat Anda muncul ide C, gitu ya, Anda akan melihat ke belakang, oh ide A kemarin kayaknya nggak bagus, gitu ya. Terlalu buru-buru waktu saya menelurkan ide tersebut. Termasuk kemudian yang lihat lagi, ide B-nya juga begitu. Jadi dari waktu ke waktu sebenarnya ide itu akan muncul, tapi bisa berubah juga. Dan selalu kondisinya itu akan berubah sesuai dengan psikologi kita, mood kita, sometimes pengaruh lingkungan, environment itu akan membuat ide itu akan menjadi sesuatu yang apakah itu konsisten dan itu betul-betul sebuah ide yang brilian, inovatif atau tidak, belum tentu. Ya. Nah, tapi yang akan membuat ide itu menjadi sebuah kenyataan yang menjadi emas, golden, itu adalah di eksekusinya. Ya. Nah, ini yang membedakan. Banyak anak-anak muda kita yang punya ide banyak, ya, ide bagus, brilliant, kreatif kelihatannya. Tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian ketika bertemu mereka, ide itu tidak menjadi apa-apa. Hanya tetap menjadi sebuah selembar kertas. Atau ya boro-boro ya, ada yang mampu membuatnya menjadi selembar kertas, tapi ada juga ide itu yang tetap adanya hanya di kepala. Ya. Ketika kita minta menjelaskan, sulit sekali, kompleks banget. Jadi sulit untuk bisa dijelaskan menjadi selembar kertas yang tertulis lengkap.
ya, dan sulit banget untuk dideliver kepada orang lain. Nah, akhirnya ide itu tetap terkubur di dalam otaknya. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian ketemu, tetap tidak menjadi sesuatu. Jadi clear ya bahwa eksekusi itu akan menjadi pembeda. Ya, ide apapun kalau itu tidak dieksekusi dan kemudian cara eksekusi kita salah, maka dia juga tidak akan menjadi apa-apa. Oke? Ide yang sama dieksekusi. Oke, koneksi saya sepertinya kurang stabil ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ide yang sama dieksekusi oleh orang yang berbeda, outputnya itu juga bisa berbeda. Ya, jadi ini harus aware ya, harus hati-hati. Itu yang betul-betul terjadi. Baik, nah kemudian tadi kita bicara I yang pertama, identifikasi. Nah, kemudian kita akan bicara tentang I yang kedua, yaitu inovasi. Setelah kita berhasil mengidentifikasi adanya sebuah masalah, adanya sebuah problem, adanya sebuah kebutuhan, ya, pain point, ya, itu yang menjadi apa ya? Sebuah pain ya, pain itu bisa kita terjemahkan menjadi sebuah luka, ya, sebuah kebutuhan, ya, kepahitan, ya, penderitaan, ya. Jadi kalau kita bisa menemukan poin itu dari sekelompok orang, bahkan kalau sekelompok orang ini semakin banyak, artinya size market kita itu semakin besar. Nah, ketika sudah berhasil kita temukan, maka berikutnya kita harus mulai memikirkan bagaimana sih cara menyelesaikan problem ini, bagaimana cara mengobati pain, ya, luka ini, bagaimana mengobati penderitaan, kesulitan yang dirasakan oleh sekelompok orang atau masyarakat yang sangat-sangat besar ini. Nah, di situ kita mulai berpikir bagaimana menciptakan solusi yang cerdas. Itu kita sebut dengan inovasi. Ya. Nah, kalau ilmunya Pak Tung Desem disampaikan bahwa sometimes kita perlu harus sampai berinovasi, tapi kita gunakan ilmu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya, artinya setelah kita mengidentifikasi, kita boleh juga ya, boleh coba mencari kira-kira di market atau mungkin kalau tidak di Indonesia, mungkin di luar negeri, mungkin sudah ada produk atau solusi yang serupa, yang mampu men-solve problem kita. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi kita selama amati, kita kemudian tiru. Boleh kita menggunakan itu sebagai acuan referensi, tapi kemudian kita modifikasi. Ya, kita lakukan sesuatu inovasi. Jadi jangan jangan jeplak persis. Tapi kita lakukan sesuatu inovasi, tambahkan komponen cerdasnya, smartnya itu di mana, ya. Dan bagaimana agar kita bisa menyelesaikan problem tersebut dengan cara yang lebih efisien, ya, lebih akurat, ya, dan kemudian juga mudah untuk diakses dan seterusnya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Oke, jadi kembali lagi bahwa setelah kita berhasil mengidentifikasi, kita mulai melakukan inovasi. Ya, ada yang hanya berhenti sampai identifikasi ya. Dia menemukan, oh ini ada problem, ini mungkin butuh solusi, dan dia sudah merasa cukup gitu ya. Ini luar biasa nih, bisa saya jual. Terkait Itu, dengan inovasi, Pak, ini ada pertanyaan dari Selvita, Pak. oke, silakan. Jadi pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana cara kita memastikan innovate atau inovasi yang berbasis AI yang akan dibangun itu tidak hanya canggih secara teknologi, namun bisa membawa dampak positif bagi masyarakat. Itu pertanyaannya. Oke, baik. Kalau boleh saya keep dulu karena nanti di slide berikutnya akan terjawab gitu ya. Saya mohon izin biar kita tidak mengulang dua kali ya. Jadi saya Baik, Pak. selesaikan dulu, nanti ini akan terjawab. Baik. Jadi setelah yang kedua inovasi, kita akan bicara tentang impact. Nah, ini mulai ada kaitannya juga. Ya. Nah, kenapa bicara impact? Nah, saya kembali cerita lagi waktu di Founder Institute hari kedua kami mulai eh, dibuka lagi kembali pikirannya. Jadi hari pertama kami banyak membahas tentang ideation tadi ya, bagaimana ide itu cheap, tapi eksekusi itu sangat-sangat penting dan sangat krusial dan sebagainya, sampai kemudian bagaimana memvalidasi sebuah ide yang bagus dengan cara seperti apa, metodologinya dan sebagainya. Nah, hari kedua kami mulai berbicara
tentang impact. Nah, poin ini penting, bicara impact. Nah, kalau di sana kami eh, cara kami mempelajari tentang impact ini cukup simpel juga ya. Jadi kami disuguhkan dengan sebuah quiz game yang sederhana untuk memilih multiple choice. Mungkin di sini saya akan kembali menanyakan lagi ya agar Anda juga bisa engage ya, interaktif. eh Ketika kami duduk di Founders Institute hari kedua, kami diberikan satu quiz pertanyaan yang sangat sederhana dengan jawaban multiple choice, ada 4 pilihan. Pertanyaannya itu muncul tulisan besar, tujuan Anda datang ya, tujuan Anda datang ke sini belajar 4 bulan itu untuk apa? Tujuan Anda ke sini belajar untuk apa ya selama 4 bulan ini gitu ya. Pertanyaannya itu simple. Nah, kemudian diberi multiple choice. Jadi multiple choice-nya itu memang cukup mewakili dari semua yang datang, yang hadir di sana. Nah, apa yang menjadi multiple choice-nya? Choice yang pertama adalah faktor ekonomi atau faktor ingin mencari uang atau ingin menghasilkan duit. Ya. Ingin menghasilkan duit, ya, keuntungan, ingin mencari uang. Kurang lebih itu faktor ekonomi, ya. Itu pilihan A. Dan yang menjawab pilihan A itu banyak. Oke. Kemudian choice yang kedua. Ya, choice kedua itu adalah yang datang ke sana juga, dia bukan semata mencari uang, tetapi ingin mencari. Baik. Sebentar ya, interupsi sebentar. Buat teman-teman ya yang nyoret-nyoret presentasinya, mohon ya kooperatif. Jadi selama pelaksanaan ekspor mentoring berlangsung, tolong ya dijaga dengan baik ya. Tunjukkan bahwa warga Palkomtek itu adalah warga Komtek yang baik. Ya, kawan-kawan ya. Betul banget, dan juga untuk di kolom chatnya boleh teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kalian bisa langsung di kolom chat atau mungkin tadi kata Bapak Karim Taslimnya boleh raise hand. Oke, baik. Mohon maaf, ada sedikit Oke, tidak gangguan. apa-apa Bapak. Saya lanjut. Tadi baru sampai choice yang kedua ya. Jadi yang pertama datang karena alasan ingin cari uang, ya, ingin menghasilkan uang dengan membangun sebuah startup, dengan mewujudkan idenya itu kan berpikir menjual produk kemudian mendapatkan keuntungan uang. Jadi faktor ekonomi semata. Nah, kemudian choice yang kedua, ada juga yang datang ke sana memilih choice kedua itu adalah untuk mencari nama atau kedudukan atau jabatan yang lebih baik. Artinya dia menjadi seorang, ada title di depannya founder, CEO, dia akan merasa cukup bangga dengan hal tersebut. Bahwa dia jadi seorang founder atau CEO dari sebuah startup. Oke, itu choice yang kedua. Nah, choice yang ketiga, nah ini makin unik ya. Choice yang ketiga itu ada yang ingin mencari yang namanya time freedom. Ya, jadi mereka menyampaikan bahwa wah, saya selama ini udah bekerja ya, udah lama puluhan tahun juga, rasanya capek diperintah-perintah orang gitu ya, ikut bos ya, kadang harus manggut-manggut meskipun hati mengatakan tidak gitu ya. Jadi rasanya capek deh, nggak mau. Jadi ingin menjadi seorang startup founder sendiri agar tidak diperintah-perintah dan bisa punya bisnis sendiri, bahkan dia yang memerintah gitu ya, menjadi seorang bos seperti itu. Nah, itu choice yang ketiga. Ya, nah kemudian choice yang keempat. Nah, ini yang paling unik gitu ya. Ya, kira-kira bisa tebak nggak gitu kan? Choice yang keempat itu apa? Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Jadi, cara saya berbeda. Kalau tadi kami di sana langsung disuguhkan 4 choice, boleh pilih. Nah, sekarang saya ingin Anda menebak, mungkin sudah AI-nya sudah punya algoritma dan sudah bisa memprediksi. Yang keempat ini apa sih kira-kira? Ada yang membantu saya jawab? Tadi yang pertama faktor cari uangnya ya.
menghasilkan eh, ekonominya ya. Yang kedua, dia pingin punya sesuatu kedudukan, jabatan, ya, aktualisasi, pengakuan, ya. Yang ketiga itu adalah ingin bebas secara waktu, ya, tidak disuruh-suruh. Kalau bekerja itu kan terikat waktu, ya, bos ngomong A, ya, kadang tengah malam suruh meeting juga masih harus ikut gitu. Jadi intinya gua capek gitu, nggak mau. Pengennya gua tak terikat apapun. Nah, itu choice yang ketiga. Ada satu lagi ternyata. Kira-kira apa sih menurut Anda yang muncul di multiple choice kami waktu itu yang keempat? Ada yang bantu jawab di kolom chat, ada tidak? Atau yang ingin jawab langsung? Ingin berdampak mungkin Pak? Ingin berdampak ya. Oke, good. Nah, ini tidak ada jawaban benar salah ya. Oke. Keempat choice itu semua ada yang memilih ya, tapi majority eh, ketika disajikan grafiknya memang yang terbanyak yang pilihannya A gitu ya. Pilihan A itu paling banyak. Pilihan B juga masih ada, pilihan C juga ada. Nah, yang D itu antara tadi memberikan dampak ya. Itu jawaban yang memang benar ya. Artinya ingin membangun sesuatu yang punya dampak, manfaat, ya, benefit buat orang banyak, buat manusia, buat masyarakat, dan seterusnya. Nah, itu jawaban yang keempat. Ya. Ada satu lagi kolom untuk menuliskan sendiri masing-masing yang tidak masuk dalam choice itu sebenarnya juga masih ada. Ada yang katanya ingin mengembangkan hobi, ya, just for fun, ya. Itu adalah hobi impian sudah lama, dan kebetulan ada yang sudah memang mendekati usia pensiun ingin mengembangkan sesuatu sesuai hobi dan sebagainya. Nah, overall dari berbagai jawaban itu sebenarnya tidak ada yang salah, tapi kemudian ketika program director masuk ke dalam kelas, eh, tiba-tiba memberikan sebuah penjelasan yang menampar kita semua, ya, menampar kami gitu. Jadi hmm, jawabannya cukup menusuk, eh, tidak menyalahkan, tetapi dia memberikan jawaban singkat untuk merefleksikan berbagai jawaban tadi. Jadi begini, buat yang memilih jawaban A, ya, kata si program director ini, buat yang memilih jawaban A, sebenarnya lebih baik kalian berpikir dua kali sebelum melanjutkan program ini. Apakah kalian angkat koper pulang? Dan kemudian saya sarankan kalau ingin mencari uang, ya, dan perputaran cash flow lancar dan sebagainya, sebenarnya paling gampang itu kalian menjadi pedagang. Ya, dengan menjadi pedagang itu ya memang pasti cuan gitu ya. Artinya Anda beli murah jual tinggi gitu ya. Itu prinsip eh, jadi seorang pedagang gitu ya. Ya memang prakteknya seperti itu. Ya kalau Anda berdagang pasti cuan punya misalnya ya. Beli murah jual tinggi gitu kan. Nah, kemudian kalau Anda berpikir juga dengan menjadi seorang startup founder, Anda akan memiliki sebuah posisi jabatan yang kelihatannya prestisius, ya, membanggakan, menjadi seorang bos. Anda juga harus berpikir dua kali. Karena ketika kita mendevelop sebuah bisnis, sebuah startup, ya, apapun, ya, pada awal-awal Anda jangan membayangkan kita akan langsung duduk di sebuah meja, punya anak buah yang banyak, tinggal perintah dan sebagainya, itu tidak. Karena dalam praktek sesungguhnya ketika kita mendevelop bisnis pun, sometimes kita akan melakukan, ya, berbagai tasking, berbagai role, ya, yang yang dulunya juga tidak kebayang, bahkan mungkin tidak sesuai dengan skill atau apa yang kita pelajari, tetapi kita harus menjalani dan melakukannya. Ketika menjadi seorang startup founder, Anda harus mengerti sedikit mengenai product development, Anda harus mengerti tentang strategi marketing, Anda harus mengerti digital marketing, bahkan Anda harus belajar sedikit mengenai financial model, bagaimana membaca laporan keuangan, ya, termasuk bagaimana urusan kontrak legal dan seterusnya. Ya, jadi tidak mudah juga. Jadi eh, akhirnya jawaban itu juga mulai banyak berpikir, ya,
Nah, kemudian buat yang tadi berpikir dengan menjadi seorang startup founder juga akan merasa you memiliki waktu yang lebih banyak, lebih fleksibel, tidak lagi terikat di perintah-perintah ini itu gitu ya. Nah, itu juga harus berpikir dua tiga kali juga karena ketika memulai membangun sebuah bisnis, usually kita akan menghabiskan waktu jauh lebih banyak dibandingkan karyawan kita bahkan gitu ya. Anda sebagai seorang owner karena kita pemilik dan kita merasa memiliki bisnis kita, sometimes banyak hal yang mesti kita sempurnakan sendiri, banyak hal yang kadang membutuhkan info dan konsentrasi perhatian dari kita. Oke. Nah, tapi di luar itu semua, nah jawaban terakhir mengenai tentang bagaimana ya panggilan bahwa saya ingin membuat sesuatu, ingin membangun sesuatu yang memiliki impact, dampak yang bisa bermanfaat bagi manusia, bagi sesama, bagi kelompok komunitas dan seterusnya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat menarik. Kenapa menarik? Nah, saya tidak tahu orang ini beragama apa, keyakinan apa, dan kita tidak pernah bicara tentang agama gitu ya. Tapi ketika kita bicara sampai opsi yang keempat, bagaimana kita membuat sesuatu yang punya impact, punya dampak. Ya. Kemudian kita bicara terakhir tentang legacy, ya, bahwa itulah yang akan membuat perjalanan hidup kita, the journey kita itu berbeda. Let's say kita bicara opsi yang pertama, kedua, ketiga, ya, sama-sama kita menjalaninya 10 tahun. Yang menjadi pedagang dia menjadi pedagang 10 tahun ya mungkin akhirnya menjadi pedagang yang juga cukup sukses gitu ya menghasilkan uang banyak gitu ya. Orang yang kedua tadi, yang ketiga tadi ya mungkin mirip-mirip gitu ya. Ketika mereka mulai menjalani gitu ya, tapi dengan passion yang kedua bahwa dia semata-mata mengejar title-nya, ya kalau dia hanya semata-mata mengejar kebanggaan title, mungkin tidak akan terlalu banyak yang dilakukan atau tidak akan terlalu tangguh ya karena dia hanya mengejar title-nya ingin selalu kelihatan bosnya gitu ya gagahnya tapi ternyata banyak hal tidak dia lakukan ya tidak banyak eh, role model atau tasking yang seharusnya membutuhkan peranan dia tetapi karena dia merasa bos akhirnya semua dilakukan anak buah atau oleh karyawan dan itu hanya tunggu masalah waktu bahwa bisnis yang dijalankan dengan style seperti itu biasanya juga tidak akan bisa bertahan lama ya. Kemudian yang ketiga juga sama. Wah, gua tidak mau terikat dan sebagainya. Nah, bos yang selalu pingin punya waktu banyak untuk diri sendiri, untuk keluarga, kemudian bisnis ditinggalkan buat anak buah ngurus. Nah, itu juga hati-hati gitu ya. Yang kayak begini juga sometimes ketika punya tim yang solid, orang kepercayaan yang bagus, mungkin bisnis akan running gitu ya. Tapi kalau kemudian ketemu dengan tim yang tidak bagus, yang malas, yang tidak punya inovasi, ya artinya grafik itu pasti akan turun, turun, turun sampai titik yang sangat-sangat eh, nadir juga gitu ya. Jadi dan akhirnya 10 tahun yang lewat, mungkin yang pertama itu yang paling bisa menghasilkan profit. Good, ya punya legacy, warisan dalam sisi materi gitu. Tapi yang kedua dan ketiga, kalau bicara 10 tahun, mungkin model yang kedua dan ketiga itu tidak bisa sustain sampai selama itu. Oke? Nah, kemudian kalau bicara yang keempat, nah ini yang luar biasa. Artinya sama-sama membayangkan di level pertama fight ya selama 10 tahun, yang kedua juga fight selama 10 tahun, yang ketiga juga sama struggle. Tapi yang keempat Anda juga struggle di situ, Anda fight juga, tetapi Anda memiliki sebuah produk solusi yang bisa mengimpact banyak orang, memberikan dampak, manfaat. Nah, jadi setelah 10 tahun itu lewat, maka legacy kita akan berbeda. Ya. Orang-orang akan melihat kita punya produk dengan perspektif yang berbeda. Ya, itu yang penting. Ya, bahwa ya kalau kita bicara di perspektif pertama, ya mungkin kalau syukur produk solusi yang kita jual itu memang juga punya punya impact, ya kita bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari impact itu sendiri. Tapi banyak orang yang karena mengejar faktor kembali lagi komersil, faktor ekonomi tadi, akhirnya memilih barang yang memang mungkin secara impactnya kurang, tapi itu sesuatu yang memang banyak dibutuhkan dan itu sesuatu yang memang bisa memberikan return tinggi dan seterusnya. Akhirnya bisa jadi bukan sesuatu barang yang punya impact.
Ya, dan itu banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Nah, jadi itu sebuah bahan refleksi buat kita sebelum masuk lebih jauh gitu ya. Impact ini penting juga gitu ya. Nah, tapi untuk menutup 3I tadi kita lengkapi dengan I yang keempat, bahwa kita tetap butuh income ya. Sehingga pilihan pertama tadi yang jumlahnya banyak ya memang tidak disalahkan juga, tapi itu harus balance, artinya kita bagaimana menentukan prioritasnya itu. Nah, kembali lagi bahwa fondasinya itu ya yang menjadi motivasi, perspektif dalam kita berpikir dan sebagainya itu, nah ini harus dikembalikan pada tempatnya. Ya, sesuatu yang punya impact besar, tapi memang ya banyak hal yang ketika masuk ke ranah impact, nilai komersilnya itu belum tentu seimbang. Ya, ada garis yang sangat tipis antara impact dan sosial. Nah, ini kadang banyak yang salah kaprah. Banyak yang mengidentikan impact itu dengan sesuatu yang sifatnya sosial. Itu beda sekali. Ya. Ya. Kalau kita bicara impact, dalam 1 dekade terakhir ini, beberapa startup Indonesia yang mendunia, itu sebenarnya juga semua kategorinya punya impact yang sangat besar. Siapa sih yang tidak pernah mendengar tentang Gojek gitu ya? Dan itu fenomenal banget. Impact yang dihasilkan, oh luar biasa. Jadi jangan jangan berpikir bahwa Gojek itu tidak punya impact gitu. Impactnya luar biasa. Ya. Kalau kita melihat angka-angka statistik, itu angka-angka statistik yang sangat-sangat luar biasa dari sisi legacy yang ditinggalkan. Ya. Kita lihat ada berapa banyak ya, berapa juta bikers ya, berapa juta driver yang kehidupannya ya nafkah sehari-harinya itu ditopang melalui Gojek ini. Ya. Kemudian belum begitu banyak juga UMKM di bidang eh, food ya and beverage ya F&B ya yang juga kemudian hidupnya nafkah mereka ya keberhasilan pertumbuhan bisnis mereka tuh menggantungkan diri dari order-order yang didapatkan di Gojek misalnya. Jadi mostly itu punya sesuatu impact yang luar biasa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Selain Gojek, apa lagi yang fenomenal juga? Kita lihat marketplace beberapa yang lain seperti Tokopedia gitu ya. Nah, awal kemunculannya juga sangat fenomenal. Waktu muncul Tokopedia itu betul-betul men-solve problem pada saat itu. Pada saat itu apa yang terjadi? Kenapa ada problem yang mesti di-solve dan kemudian eh, William ya seorang William Tanu ya kemudian terpikir ya bagaimana men-solve problem. Nah, problem pada saat itu adalah e-commerce di Indonesia baru mulai tumbuh, ya, early adoption, ya, masih early stage banget. Dan pada saat itu, ya biasa ya, artinya sesuatu yang baru selalu punya dua sisi. Sisi yang terang, orang memang betul-betul menggunakannya itu berjualan secara jujur, mengikuti rule dan sebagainya itu kelompok yang berada di sisi kanan. Tapi di sisi kiri yang gelap, banyak juga orang memanfaatkan internet saat itu untuk berjualan, tetapi untuk tujuan yang salah, ya. Disitulah banyak melakukan penipuan, ya. Kemudian penipuannya macam-macam, ya. Uang sudah ditransfer, kemudian tiba-tiba dia menghilang, bawa uang lari. Atau uang terima, barang kirim, tapi barang yang dikirim itu barang yang nggak jelas gitu ya, barang palsu, ya. Tidak sesuai spek. Tapi habis itu juga dia kemudian menghilang ketika dikomplain dan sebagainya, sudah tidak bisa dan seterusnya. Jadi waktu awal kemunculan e-commerce ya atau eh, perdagangan online menggunakan internet, waktu itu carut marut, banyak sekali problem ya. Sisi penjual juga iya, sisi pembeli juga iya gitu ya. Ada yang memang jelas-jelas menggunakannya untuk menipu, tapi juga ada yang betul-betul ingin menggantungkan hidupnya dari sana. Tapi kemudian dengan berbagai banyak insiden dan seterusnya saat itu dunia e-commerce ya atau penjualan online itu memang punya image yang tidak terlalu bagus. Banyak sekali kasus yang muncul, komplain dan seterusnya ya. Nah, disitulah William Tanu melihat bahwa perlu ada sesuatu inovasi membuat perdagangan online ya menjadi sesuatu perdagangan yang bermanfaat, kemudian bisa dipercaya
Ya, bagaimana caranya? Nah, dia menciptakan yang namanya rekening bersama. Oke, jadi mencoba membuat sebuah platform di mana di situ ada yang namanya rekening bersama. Penjual boleh buka toko-tokonya di situ, buka outlet di situ. Pembeli juga kemudian mendaftar ya dengan identitas yang jelas. Kemudian ada rekening bersama, barangnya jelas yang dijual. Nah, pembeli untuk menunjukkan keseriusan, artinya dulu juga banyak nih yang waktu awal-awal tuh pesan kepada penjual, gua mau pesan barang gitu ya. Nah, penjualnya udah senang gitu kan, udah siap. Nah, barang udah siap, tiba-tiba dia cancel kan. Nah, jadi membuat penjualnya rugi juga, artinya dia udah harus sampai ngambilnya tok ini itu. Karena saat itu regulasinya belum jelas aturan mainnya. Ya. Nah, jadi untuk mencegah hal itu, oke, kalau memang you serius mau beli, uangnya itu bayar dulu, taruhnya di rekening bersama, lu gak usah takut. Rekening bersama ini artinya duitnya itu masih ada di sini. Sebelum si penjual mendeliver barangnya, uang ini belum akan dikasih penjual. Nah, nah, itu yang dipikirkan konsepnya sesederhana itu, ya melalui rekening bersama itu. Dan itu akan membantu dua sisi. Ya. Penjual kalau takut tidak dibayar gitu ya. Nah, ini buktinya nih bahwa pembeli ini serius nih, uangnya udah masuk di sini. Oke, yuk barang kirim. Nah, barang setelah kirim diterima, tidak ada komplain sesuai sesuai spek dan sebagainya. Nah, baru rekening bersama ini rilis kepada pihak penjual. Sama-sama untuk mencegah agar tidak ada yang dirugikan. Karena sebaliknya juga banyak juga dulu pembeli yang sudah serius pingin beli, uang sudah ditransfer, tiba-tiba barang nggak diterima atau cerita tadi ternyata barang yang dikirim itu speknya tidak sesuai gitu ya atau barang palsu dan sebagainya. Nah, dengan cara rekening bersama tadi itu solusi menjawab kebutuhan pihak pembeli dan penjual. Ya, that's all. Itu awal mula perjalanan dari Tokopedia. Oke? Jadi itu impact ya, kita bicara impact. Nah, tapi kemudian yang terjadi bahwa impact tidak selalu berhasil. Sampai hari ini perjalanan itu selalu menemukan masalah klasik. Ya. Banyak sekali yang mengejar impact-nya juga. Ya, berusaha memberikan impact buat masyarakat, buat kelompok orang. Tetapi pada end of the day, impact yang dia hasilkan tidak bisa mendatangkan margin keuntungan atau income. Nah, itu poin yang keempat. Ya. Jadi agar sebuah bisnis, sebuah startup bisa sustainable, ya, impact itu bisa berlangsung terus-menerus, memang dia butuh yang namanya bahan bakar, ya. Sehingga dia mesti punya revenue model yang sehat, solusi yang terbaik sekalipun tidak akan bertahan tanpa ada yang namanya bahan bakar tadi itu. Nah, ini yang pemikiran ini harus balance. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan sisi impact-nya, ya, sosialnya, tetapi kemudian itu tidak bisa mendatangkan sesuatu income, revenue, profit margin gitu ya. Dan kemudian tidak bisa membantu mengcover operation cost-nya sendiri. Nah, itu yang akhirnya akan membuat bisnis itu tidak bisa bertahan. Oke, jadi framework 4E ini ya akan sangat penting dan Anda harus bisa membuatnya balance. Semua itu penting. Nah, tidak ada yang lebih eh, superior dibanding yang lain. Empat-empatnya harus kita pahami dan bisa kita lakukan bersama, maka bisnis Anda betul-betul akan menjadi sesuatu yang eh, sustainable, yang bisa berlangsung mungkin dalam waktu yang cukup lama, bahkan mungkin suatu hari bisa diwariskan ke generasi berikutnya dan seterusnya. Nah, itu sangat penting bagaimana kita bicara tentang I yang keempat. Oke, kita akan masuk next-nya lagi. Eh, nah, ini saya akan sedikit menjelaskan tipe-tipe startup atau enterprise. Ya. Ada company yang kita sebut dengan sales driven company. Jadi perusahaan itu akan bertumbuh besar itu memang sangat mengutamakan sales penjualannya. Sehingga perusahaan-perusahaan seperti ini biasa memiliki sales yang sangat-sangat banyak. Ya. Kekuatan mereka itu adalah di salesnya. Salesman itu yang menjadi kekuatan dari perusahaan seperti ini. Ya. Contohnya apa? Ya, ada mungkin juga udah kebayang begitu ya perusahaan-perusahaan seperti ini yang memang mengutamakan sales driven ini. Ya, contohnya kalau kita lihat
Insurance salah satunya, gitu ya. Sales agent mereka itu berada di garda yang paling depan. Nah, kedekatan mereka sometimes dengan klien, ya, dengan nasabah itu yang jauh lebih penting. Kadang produknya itu bukan sesuatu yang wah banget. Semua produk insurance rata-rata hampir sama, klasik banget gitu ya. Tapi yang membuat dia bisa sustain, yang bisa membuat dia ada revenue itu biasanya karena salesnya itu kekuatannya di situ, agentnya. Oke, nah itu tipikal yang pertama. Nah kemudian yang kedua itu adalah product driven company. Nah, product driven company ini adalah perusahaan yang memang ditopang oleh produk yang bagus. Produk inilah yang menjadi roh kekuatannya. Contohnya, mungkin Anda juga udah bisa menyebutkan berbagai contoh gitu ya. Kalau kita bicara ada produk yang begitu di launching orang sampai antri ya rela dari subuh, bahkan kalau di beberapa negara tertentu dulu-dulu ya orang sampai nginap dulu tengah malam gitu ya untuk menunggu rilis produk terbaru. Nah, itu kita sebut product driven company seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang memang kita kategorikan sebagai technology driven company. Nah, ini mungkin kalau bicara teknologi, kita bisa melihat beberapa perusahaan-perusahaan yang memang kekuatannya itu adanya di teknologinya. Apa itu ya? Mungkin seperti Google, ya, kemudian seperti AWS, ya. Yang menjadi kekuatan mereka itu memang betul-betul ada di teknologinya dan selalu mereka mengupdate teknologi yang terbaru. Ya, itu yang menjadi driven. Ya. Oke, next. Nah, kita akan sedikit melihat. Ini kita akan belajar dari tiga kesalahan ya utama dan ini menjadi history, ini menjadi studi di kalangan startup. Jadi kalau saya bicara tentang eh, apa ya generasi atau the age of startup, bukan hanya Indonesia saja, tapi di dunia juga mengalami hal yang sama. Cuman kita baru belakang ini belajar dan mendapatkan hikmahnya ya. Setelah tech winter datang itu kita baru mengerti hal ini. Kelompok yang pertama, startup di generasi pertama itu mereka sangat mengejar yang namanya growth atau traction. Ya, mengejar traction, visitor. Nah, ini zaman-zaman awal startup itu biasanya mereka banyak bikin yang simple, contoh dengan punya satu blog ya, atau satu landing page. Kemudian mereka mengejar agar visitornya banyak tiap hari. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk meng-attract orang mengunjungi landing page tadi, ya, atau websitenya. Jadi dia mengejar traction, ya, dengan cara apapun agar tractionnya itu tinggi, ya, oke. Nah, kemudian seiring dengan waktu mereka mulai memonetize, ya, bahwa ternyata traction yang tinggi, ya, growth yang tinggi ini bisa mendatangkan revenue, ya, keuntungan buat mereka. Ya, itu it makes sense gitu ya. Nah, ini beberapa contoh kalau saya bisa sebut zaman-zaman sebelum Halo Dokter itu ada yang namanya sorry bukan Halodoc ya, ada Halo Dokter ya. Cerita mereka mirip-mirip seperti ini. Jadi waktu awal mereka bikin sebuah blog yang setiap hari yang mempublish artikel-artikel kesehatan ya yang ditulis oleh dokter dan itu ternyata cukup attract eh, banyak visitor yang kemudian mengunjungi untuk membaca artikel-artikel tersebut yang related dengan kesehatan ya dan dengan lifestyle juga. Nah, kemudian setelah eh, visitornya itu banyak banget ya menembus jutaan gitu ya. Mulailah mereka memonetize, masuklah yang namanya advertising. Nah, that's it. Jadi mereka mendapatkan revenue, bisnis model mereka itu adalah advertising. Mereka hidupnya dari advertising. Nah, pada masa-masa itu memang iklan-iklan produk tertentu berani membayar mahal, ya, melihat traction yang cukup tinggi, ya, pengunjung yang jutaan setiap hari dan seterusnya. Nah, jadi mereka dengan mendapatkan beberapa advertiser saja dengan kontrak yang tahunan, mereka udah merasa it's enough gitu ya buat mereka pada saat itu. Oke? Nah, apakah ini masih related untuk saat ini? Eh, ya, Anda bisa melihat bahwa traction yang tinggi
tidak selalu identik dengan revenue tinggi. Ya. Nah, tadi kalau bicara yang saya sebut di health tech tadi, ya memang cukup lagi bahwa mereka bisa mengutilize, ya memonetize traction-nya itu menjadi advertising, ya kemudian mendatangkan revenue. Tetapi untuk beberapa industri yang lain, traction yang tinggi itu tidak mampu mereka monetize. Ya, tidak sesederhana itu. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, persaingan kompetisi itu udah sangat-sangat eh, apa ya top banget ya. Jadi tidak mudah untuk mengambil porsi kue iklan dan sebagainya itu hanya mengandalkan traction. Nah, itu generasi pertama akhirnya mereka belajar. Banyak yang terjebak waktu itu menghabiskan uang habis-habisan, bakar duit untuk mendatangkan traction yang tinggi. Jumlah downloader yang banyak. Akhirnya mereka memberikan promo yang macam-macam. Artinya bakar duit habis-habisan. Tujuannya agar growing dari user, downloadernya besar, ya, tinggi. Nah, tapi mereka di situ melupakan bahwa ketika traction tinggi, belum tentu itu semua adalah konsumen. Belum tentu itu semua adalah loyal konsumen. Dan belum tentu itu adalah active user. Ada yang hanya sekali masuk lewat karena ya pas waktu itu yuk beriklan dia ngeklik gitu kan. Dihitung. Tapi habis itu mereka tidak tertarik. Udah, habis itu dia tidak pernah lagi masuk untuk membaca atau misalnya dia terpancing install, habis itu dia uninstall. Nah, itu yang terjadi. Jadi membakar duit saat itu ternyata tidak tepat, ya. Tidak melihat bahwa yang namanya keaktifan, ya, kemudian apakah akan terjadi repeat order dan sebagainya itu ada atau tidak. Nah, waktu itu kurang diperhitungkan. Jadi akhirnya generasi yang pertama ini banyak yang fail, yang betul-betul bisa sustain tidak banyak. Nah, kemudian masuk ke generasi kedua, mereka sudah mulai tersadarkan bahwa traction tinggi harus diimbangi dengan revenue yang memadai. Ya. Artinya kalau membangun sebuah landing page atau web apps atau sebuah aplikasi pun, ketika user sudah banyak, user ini harus bisa dikonversi. Nah, kata kuncinya itu adalah conversion rate-nya. Bagaimana mereka bisa dikonversi menjadi revenue. Pancing mereka untuk melakukan transaksi pertama. Triggernya harus ada. Nah, disitulah butuh biasanya berbagai marketing campaign, ya, ada gimmick marketing ya dan seterusnya untuk men-trigger orang mulai transaksi pertama, terjadi konversi. Nah, disitulah baru bisa mendatangkan yang namanya revenue. Nah, setelah ada revenue, nah hopefully bisnis itu bisa sustain, jadi tidak kosong. Kalau dulu hanya kelihatannya growth tinggi, tapi ternyata begitu lihat laporan keuangan tidak ada angka yang masuk gitu ya. Jadi itu yang terjadi waktu di generasi pertama. Nah, generasi kedua tuh mulai mengejar revenue transaksi. Nah, tapi sampai satu titik, akhirnya di generasi kedua ini juga banyak yang terjebak. Ya, dan mereka melupakan lagi yang namanya prinsip ekonomi itu ya. Jadi mereka akhirnya mengejar revenue semu. Revenue semu itu maksudnya seperti apa? Kalau adik-adik masih ingat satu masa tertentu waktu itu marketplace sangat getol menjualan, mempromosikan, memberikan subsidi diskon ya untuk penjualan yang namanya pulsa ya token listrik. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan revenue yang sebenarnya semu. Ya. Token listrik kelihatannya gede gitu ya. Terus sekali orang isi mungkin token untuk listrik 100.000 ya, top up atau mungkin 500.000 atau 1 juta. Tapi marginnya tipis banget. Apalagi kayak pulsa 100.000 marginnya mungkin 2.000 perak gitu ya. So you see ya bahwa revenue gede, margin super tipis, keuntungan yang didapatkan itu tidak mampu menutup operasional mereka. Bayangkan marketplace yang besar dengan jumlah karyawan mencapai ratusan atau ribuan, kemudian dia udah sewa kantor yang besar dan sebagainya. Tapi kalau kemudian tidak ada margin yang mampu mensupport, mendukung operasional mereka, ya tinggal tunggu waktu. Dan itulah terjadi. Generasi kedua ini yang waktu mereka mulai mengejar revenue, tapi revenue semu dan dia tidak memperhitungkan berapa sih margin keuntungannya. Dia lupa dengan kata kunci margin tadi. Ya. Nah, akhirnya yang terjadi
satu persatu juga kolaps ya. Terjadi PHK dan sebagainya. Kenapa? Karena revenue yang kelihatannya angka gede begitu dipublikasikan, tapi margin keuntungannya tipis, tipis sekali gitu ya. Bahkan kadang malah habis hanya untuk biaya promosi, marketing, gimmick, memberikan diskon dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka belajar lagi ya. Dan baru masuk ke generasi yang ketiga, ini yang sudah betul-betul yang tersisa ini yang memang sudah mengerti bahwa profitability itu selalu faktor yang paling penting. Gitu ya. Revenue oke harus dikejar, tapi di dalam revenue itu harus ada porsi margin yang memadai untuk menutup operational cost, untuk membayar gaji, untuk menutup biaya marketing, everything itu harus ditutup melalui profit dan dari bisnis itu sendiri. Ya. Nah, di generasi inilah yang memang akhirnya tersisa yang mengerti rumusan ini. Sementara tadi yang di generasi pertama, kedua ini sudah eh, tersingkir semua. Oke. Nah, ini sebuah pembelajaran yang melalui trial error kemudian sampai masuk ke winter tech ini histori puluhan tahun. Hari ini Anda dengar dengan satu slide selama 10 menit. Oke, ya. Jadi Anda tidak perlu sampai harus mengulangi, menjalani, tidak perlu harus masuk ke lubang yang sama, tapi inilah benefit ya yang bisa Anda dapatkan dengan mengetahui hanya tiga rule ini. Baik, satu lagi saya akan bicara sedikit teknis juga tentang startup atau enterprise life cycle. Ya, banyak yang lupa mendevelop startup awalnya itu dia selalu mengejar kembali lagi tadi ya, mengejar traction pertumbuhan tinggi begitu pertumbuhan sudah tinggi sisi user ya, visitornya, downloadernya banyak dia merasa sudah selesai. Banyak loh ya founder startup yang seperti itu. Wah, begitu melihat angka-angka dia udah seneng gitu. Tiap hari yang dia lihat itu adalah jumlah downloader bertambah atau aplikasinya atau jumlah visitornya. Nah, kembali lagi, kalau terjebak sampai di sana bahaya. Ya. Jadi life cycle yang benar adalah Anda harus tahu persis ketika mulai membangun sebuah startup atau membangun sebuah solusi produk, maka langkah-langkahnya yang harus Anda ingat step by step-nya. 2A 4R. Ya, 2A 4R. Ya. Yang pertama kita sebut dengan akuisisi. Akuisisi mungkin semua juga cukup mengerti. Simpelnya begini, akuisisi itu adalah bagaimana kita mendatangkan traffic ke produk atau bisnis kita. Nah, kenapa kita menyebutnya akuisisi bukan marketing gitu ya? Dalam konteks zaman sekarang, semua orang kita yakin dia adalah nasabah atau dia konsumen dari sebuah produk solusi yang mungkin sudah ada duluan sebelum kita muncul. Dan sehingga kita untuk menawarkan kepada dia, membuat dia mau datang ke bisnis kita menggunakan produk kita, kita butuh yang namanya mengakuisisi. Ya, nah disitulah butuh yang namanya akuisisi cost. Ini rutin cukup umum dilakukan kalau dalam ranah startup. That's why kenapa kalau startup yang baru selalu mereka banyak bakar duit juga, memberikan diskon, memberikan voucher. Dalam bahasa mereka itu adalah akuisisi. Ya, biaya akuisisi. Ya. Kalau dulu kita bicara di Gojek atau Grab yang kita lihat, nah berapa biaya akuisisi per customer mereka? Kurang lebih bisa 50.000, bahkan bisa mencapai 100.000. 50.000 itu yang kelihatan, dia kasih berupa voucher. Ketika kita download pertama kali, dia udah kasih voucher, Anda boleh pakai, boleh pesan, ya, menggunakan voucher 50.000. Itu yang disebut dengan acquisition cost, yang direct, yang kelihatan. Sementara yang tidak kelihatan, dia apa ya, untuk bisa mendatangkan Anda sampai mau mendownload aplikasi itu, install ya. Anda kemudian tertrigger menggunakan itu ada sedikit biaya marketing. Dia minimal pasang billboard, dia buat campaign digital marketing. Nah, disitulah biaya-biaya yang tidak kelihatan, ya. Indirect cost. Di situ ada biaya untuk jasa desain, ya, UI UX mungkin, ya, desainer, kemudian ada orang marketing yang involved di situ juga, ya. Bahkan mungkin biaya untuk membayar billboard dan sebagainya itu biaya yang apa tidak langsung. Tapi ketika itu
average kembali, maka akan ketemu angka acquisition cost per customer, dapat angkanya di situ. Dan sebenarnya ini tidak terjadi, tidak hanya terjadi di bisnis digital. Kalau kita bicara bisnis konvensional juga hampir sama. Ya. Sebuah salon yang mungkin baru dibuka, ya, dan untuk mendatangkan customer, orang-orang mau datang ke salonnya, apa yang dilakukan? Biasa mereka juga melakukan promo, betul ya? Ya, paling kalau tidak dia bikin brosur, ya kecil-kecil. Untuk cetak brosur itu juga udah butuh biaya, ya. Kemudian apalagi selain brosur, kemudian dia eh, opening promo misalnya, ya, atau soft opening, ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian, diskon sekian persen. Nah, diskon itu hampir sama, itu adalah bahasa lain gitu kan. Jadi semua itu tujuannya adalah untuk akuisisi. Tanpa itu memang akan sulit ya, apalagi kalau kita bicara seperti apps ya. Kita membayangkan kita sendiri, saya begitu membuka gadget saya, kadang sekarang ini udah sampai berapa batch gitu ya, aplikasi yang kita install cukup banyak. Nah, ketika saya harus diminta menambah sebuah icon aplikasi yang baru, kadang kita udah mikir, gitu, ini benar-benar penting nggak? Kalau tidak, mungkin kita juga akan melihat apa sih yang bisa saya buang gitu ya, nggak kepakai agar memorinya juga nggak habis gitu. Jadi persaingannya itu sudah sangat ketat luar biasa. Men-trigger seseorang menginstal produk aplikasi kita itu tidak mudah, sehingga memang butuh trigger. Nah, di situ yang namanya acquisition cost ya. Oke, itu apa yang pertama. Nah, eh, saya tutup summary untuk yang pertama ini dengan sebuah paradoks. Banyak anak-anak muda berpikir, gua bisa meng-create sebuah aplikasi yang sangat bagus, yang excellent, ya. Rasanya ini sangat bagus dan sebagainya. Susah payah dia kumpulin modal atau pinjaman atau support dari manapun, akhirnya berhasil membangun, selesai. Kemudian publish, taruh di Play Store atau di App Store. Kemudian dia berpikir itu bisa meledak atau ramai sendiri. Nah, ini selalu konsep yang salah. Ya, ini sebuah paradoks. Ya. Setelah taruh di Play Store, kalau kemudian kita tidak melakukan marketing apapun, maka tidak akan ada yang tahu tentang produk kita. Ya. Bayangkan setiap hari kalau kita lihat di statistik yang publish di Play Store atau di App Store itu jumlahnya banyak banget setiap hari. Ya, jadi butuh satu effort yang penting untuk mengakuisisi customer. Ya. Caranya macam-macam, cuma nanti saya bisa share lagi banyak tips ya. Sometimes dengan tips dengan strategi yang simple, yang sederhana, dengan cost yang kecil, ya sehingga kita akan mendapatkan cost acquisition per customer itu very very small. Kalau tadi misalnya Gojek bakar 50.000 untuk per customer, itu yang direct. Undirectnya mungkin di belakang yang nggak kelihatan itu bisa 20 sampai 30.000 juga, sehingga total cost acquisition per customer itu bisa mencapai 80.000. Besar atau kecil ya tergantung kapitalisasinya, berapa besar kapital yang tersedia, cash flow yang ada gitu. Tapi sometimes beberapa marketplace melakukan dengan cara yang sangat smart. Contoh yang simpel, ini tips yang biasanya sering dilakukan. Ada sering mendengar tentang flash sale ya, flash sale gitu kan, flash sale. Nah, biasanya udah jauh-jauh hari udah ada woro-woro gitu kan. Pulsa 100.000 bisa dibeli atau ditebus hanya dengan 10 rupiah gitu ya. Nah, kemudian dia mulai ada countdown timernya 2 hari lagi. Jadi banyak orang udah mulai nunggu ya, curious. Nah, orang demi mendapatkan 100.000 beli dengan 10.000. Akhirnya begitu iklan ini mulai viral, jutaan orang mulai menunggu. Padahal mereka kadang tidak membaca, ada disclaimer, ada term condition yang tulisnya kecil banget di bawah gitu ya. Bahwa itu hanya tersedia untuk 10 orang yang pertama kali, ya, ya, yang paling cepat pas begitu countdown itu mulai ya start gitu ya, mulai aktif, hanya 10 orang yang dapat 100.000 itu. Ini teknik yang sampai hari ini menjadi satu apa ya, bahan studi. Ini memang cara sangat smart banget gitu ya. Anda bayangkan, artinya modalnya sebenarnya berapa? Ya mungkin untuk awal bikin campaign ini, dia merancang poster, kemudian dia boosting sedikit melalui beberapa media sosial, kemudian akan banyak orang mulai forward dan sebagainya itu, ya
let's say berapa juta gitu kan yang dihabiskan. 5 juta deh dia invest untuk hal begitu. Nah, kemudian tadi 100.000 dia sediakan hanya 10 kuotanya, artinya 1 juta aja. Ya. So totally let's say berapa? 6 juta cost dia. Ternyata itu kemudian viral, 2 juta orang yang membaca dan menunggu. Artinya dia dengan 6 juta berhasil mengakuisisi 2 juta user. Ya, nah itu teknik yang sangat brilliant yang masih up to date sampai hari ini. Itu contoh ya kita bisa akuisisi. Nah, nextnya, nextnya apa? Nah, kalau seperti tadi, nah ini bahaya. Sudah berhasil mendatangkan 2 juta orang download atau visit, ya, menunggu. Tapi akhirnya hanya 10 orang yang mendapatkan. Satu sisi, dia berhasil mengakuisisi. Growth-nya tinggi. Oke? Secara traction tinggi. Nah, tapi bahaya. Kenapa? Karena hanya 10 orang yang kemudian ter apa, terkonversi ya untuk melakukan transaksi. Yang lain tidak bisa. Nah, di situ kita harus menyusul lagi strategi kedua yang namanya activation. Setelah 2 juta orang ini juga masuk menunggu, kita harus bikin mereka aktif semua. Ya. Dari yang tadinya hanya pasif menunggu ingin mengambil kuota 10 voucher itu. Nah, tapi kita jangan sampai mereka juga setelah masuk kecewa. Nah, kemudian disitulah mereka kemudian menampilkan lagi produk yang lain juga yang punya flash sale dan sebagainya. Artinya ketika orang udah kecewa gak dapat ini, tapi oh ini masih ada kesempatan lain, ya, ada produk lain dan sebagainya. Tapi intinya memancing semua orang itu bisa aktif. Ya. Di antara 2 juta orang ini mungkin ya nggak semua sama hanya menunggu pulsa. Mungkin dia juga ada kebutuhan lain. Nah, disitulah mereka melengkapinya dengan berbagai produk yang lain lagi. Atau kalaupun tidak, momen lewat tapi data ini sudah ada. Nah, besoknya kita boosting email ya atau message ya atau notif ke mereka ya untuk men-trigger mereka aktif. Nah, triggernya macam-macam. Artinya kita harus merancang lagi program, campaign dan seterusnya. Tapi intinya itu untuk membuat mereka aktif. Ya, jadi kembali lagi tips juga banyak ya. Bisa dengan campaign tadi, gimmick ada, tapi yang belakangan banyak dilakukan oleh pemain-pemain startup juga. Ya. Cara yang simpel adalah membuat mereka aktif untuk misalnya check in setiap hari. Ketika check in dapat poin, ya. Nah itu cukup cukup menarik ya. Atau dia modelnya itu gamifikasi, ada game juga. Nah itu cara membuat user menjadi aktif. Ya, cara membuat user menjadi aktif. Nah, itu kuncinya. Jadi 2A ya, ingat. Acquisition, activation. Nah, habis itu kita akan masuk ke 4R. R yang pertama itu retention. Nah, ini penting ya. Tadi 2 juta udah orang udah masuk, kalau kemudian kecewa mereka udah kemudian uninstall atau dia exit semua, maka angka retention kita itu akan menjadi question mark juga. Jadi bagaimana kita menjaga agar mereka itu bisa tetap bertahan, ya tetap kita retain gitu ya. Jangan sampai mereka sudah install kemudian dia buang uninstall karena tidak ada sesuatu yang menarik buat mereka. Jadi itu penting. Teknik membuat bagaimana kita menjaga mengkeep customer untuk tetap mempertahankan icon apps kita itu ya atau bagaimana mempertahankan produk kita ada tetap di dalam hidup dia gitu ya. Jangan sampai dibuang keluar gitu ya. Nah, itu butuh satu teknik strategi. Ya, disitulah mungkin perlu yang namanya customer service, ya harus ada hotline yang mendengarkan komplain mereka kalau mereka ada kesulitan, aduan dan seterusnya ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki di sana. Oke? Nah, kemudian berikutnya lagi kita penting juga untuk mulai memperhatikan kembali lagi bahwa jangan sampai dengan segala macam effort ya 2 juta orang datang transaksi satu kali habis itu gong gitu ya. Nah, itu juga cara yang tidak benar ya. Sorry, saya harus sebentar. Nah, sebelum lanjut, apakah ada yang ingin bertanya dulu atau ada interupsi lagi? Kalau tidak, mungkin saya selesaikan dulu ya slide ini ya. Oh, boleh, Bapak. Iya. Nah, jadi kalau bicara revenue, ya, idealnya itu adalah kita bisa mendapatkan yang namanya
revenue recurring yang berulang ya. Jadi jangan sampai hanya satu kali orang belanja di tempat kita. Kita bikin strategi, kita bikin varian produk, kita bikin sesuatu sehingga orang mungkin akan setiap minggu sekali dia membutuhkan kita. Ya, dia selalu butuh yang namanya repeat order atau kita lakukan upselling, ya, cross selling, beli ini dapat ini gitu ya, tapi harganya sudah dibundel dan seterusnya. Nah, disitulah bagaimana cara kita membuat revenue kita ini bisa selalu sustain. Artinya setiap minggu selalu akan ada, ya, setiap bulan selalu ada. Nah, itu perlu ya. Kemudian nextnya lagi R yang ketiga itu adalah referral ya. Nah, referral ini juga penting ya. Jadi dengan membuat bagaimana produk kita itu betul-betul bermanfaat ya. Kemudian memiliki story yang bagus yang bisa memancing user-user kita itu juga mempromosikannya. Nah, itu juga kadang butuh teknik. Teknik yang kadang kelihatannya simple, tetapi dia bisa memberikan dampak viral, kemudian membuat konsumen menjadi loyal dan ikut mereferensikan. Ya, itu. Nah, apa itu? Saya akan memberikan beberapa contoh yang pernah dilakukan. Ya, ya, yaitu contohnya ya, kalau adik-adik ingat, ini kejadiannya pernah terjadi waktu di Jakarta. Pada saat itu lagi ada banyak demo, banyak pro kontra, banyak protes mengenai transportasi online ya, seperti itu. Ya. Nah, akhirnya terjadi boykot, ya, ada demo besar-besaran, sehingga pada hari itu seluruh transportasi online itu lumpuh, ya, tidak bisa melayani penumpang dan sebagainya. Dan kemudian isu yang lain lagi mengenai taksi konvensional yang waktu itu memang lagi eh, tersungkur, ya, artinya namanya sedang jelek waktu itu juga, ya, sedang diburuk-burukkan juga, dan memang saham mereka juga jatuh habis-habisan ya, jadi serangannya itu beruntun ya. Nah, kesempatan itu ternyata menjadi satu momen yang menarik buat mereka. Mereka melihat kesempatan seperti itu, transportasi online sedang melumpuh, masyarakat banyak yang terbengkalai sebenarnya membutuhkan transportasi tersebut, tapi tidak bisa pesan ya, semua mereka sepakat mogok. Nah, akhirnya taksi-taksi yang konvensional tadi meminjam kesempatan ini untuk membalikkan keadaan. Ya, ada satu saya nggak usah sebutkan, ya, legendaris juga. Jadi taksi yang cukup fenomenal juga. Hari itu dia kerahkan seluruh armada, dia terjunkan ke jalan-jalan dan memberikan tumpangan gratis buat mereka-mereka yang memang kesulitan untuk mencari transportasi online. Silakan naik, kita gratiskan. Dan hari itu viral ya. Orang kemudian bisa naik taksi, ternyata argonya betul-betul dinolkan gitu ya. Mereka diantar kemanapun hari itu. Dan dalam sekejap keesokan hari itu menjadi viral banget, masuk di media mainstream dan semua orang banyak mention ya. Dan tiba-tiba dia membalikkan keadaan, naik kembali brandingnya. Ya. Nah, ini jadi banyak tips yang bisa, banyak cara yang bisa kita lakukan seperti itu. Sometimes ketika ada konsumen yang lagi marah, komplain keras gitu ya, itu menjadi sebuah momentum juga bagaimana kita membalik keadaan. Orang marah itu biasanya karena memang dia eh, memakai produk kita punya ekspektasi tinggi, tapi dia kecewa. Nah, saat itu kita ketika bisa intervensi, meredakan kemarahannya, yang awalnya dia marah, tapi kemudian kita contoh kita bujuk dengan, oke, ini misalnya dia udah komplain kok barang dikirim ini rusak dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa antisipasi dengan cepat. Oh, nggak apa-apa, Bu. Yang rusak kita tarik balik, ya. Eh, tapi kalau ibu pun nggak bisa kirim balik, nggak apa-apa. Itu yang rusak itu buang aja. Kami kirimkan yang baru, yang betul-betul bagus. QC betul-betul perhatikan. Kirimin lagi barang baru. Ya, karena kasus yang kayak itu kan juga paling satu di antara 1.000, ya, nggak membuat bisnis rugi seperti apa juga gitu. Tapi begitu kita kirimkan dan kemudian kita buat ini menjadi sebuah kisah ya, diangkat juga dan sebagainya, kita sudah bisa mengambil hati konsumen dengan cara seperti itu. Ya.
Ya, nah ini beberapa tips seperti itu. Yang terakhir, resurrection, ini dari satu bahasa eh, Inggris ya. Nah, istilahnya itu kalau diterjemahkan itu adalah bangkit kembali atau kebangkitan. Ya. Artinya apa? Sometimes tadi itu, contoh kita sudah punya 2 juta yang masuk, kemudian dalam prosesnya yang kemudian bisa kita retain itu juga tidak banyak, tinggal separuh mungkin tersisa 1 juta. Kemudian yang aktif melakukan repeat order, yang bisa konversi revenue dan sebagainya, tinggal sebagian. Ya, kemudian yang betul-betul bisa bantu kita referral juga, yang mengajak saudaranya dan sebagainya untuk ikut menggunakan jasa kita tidak banyak juga. End of the day, kita mulai melihat dulu saya punya satu database 2 juta orang. Kemana itu ya? Nah, dengan satu teknik atau tips tertentu, kadang kita bisa membangkitkan kembali mereka yang mungkin sudah pergi kemana istilahnya ya, sudah mati dan sebagainya. Tapi dengan satu teknik, satu trigger, kita bisa membangkitkan mereka kembali 2 juta itu. Yaitu namanya kebangkitan. Ya. Dan tipsnya ya mungkin tadi salah satunya sudah saya cerita, taksi konvensional misalnya. Dengan satu kesempatan ya yang muncul tiba-tiba, kemudian dia bisa membalikkan keadaan. Yang yang waktu itu sudah banyak anti, tiba-tiba dengan ada kasus hari itu, kemudian mereka jadi simpati kembali, gitu ya. Nah itu terjadi kebangkitan di sana. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, silakan kalau ada yang mau diskusi lagi. Jadi biar gak one way terus ini. Kalau tidak, saya akan selesaikan dulu slide saya. Oh, boleh Pak, diselesaikan dulu saja slide-nya. Oke, saat ini saya tidak akan bicara terlalu banyak, hanya di bagian bawah lessons learned from all the funders ya. Selalu mulai dengan real problem. Jadi jangan mulai dengan problem yang istilahnya tidak terlalu real ya, agak-agak direkayasa, maka Anda membuang waktu. Betul-betul identifikasi, cari problem yang real, yang betul-betul dihadapi oleh masyarakat, oleh orang-orang, dan semakin banyak yang menghadapinya, artinya size market Anda semakin bagus. Ya. Kemudian buat MVP sederhana, bikin mock up-nya. Jangan langsung berpikir, wah saya harus hire tim, ya. Harus punya front end, back end, UI, ya. Database engineer, dan seterusnya. Too much gitu. Jadi pikir secara simpel dulu, bikin mock up yang sederhana. Anda tahu Traveloka yang sebesar itu, waktu awal memulainya pun, mereka belum punya sistem yang komplit seperti sekarang. Bahkan kalau ada yang ingin tahu Traveloka waktu awal menjual tiket, ya, secara back end-nya pun, waktu itu masih by phone. Jadi hanya di interface kelihatannya orang ngeklik pesan begini, tapi di back end setelah ada orang yang pesan, ya mereka tetap masih nelpon ke maskapai itu pesan waktu itu, waktu awal. Jadi mereka itu hanya awal itu mencoba memproven konsep bahwa ketika saya bikin platform ini ada orang yang betul-betul mau transaksi, mau menggunakan platform ini. Nah, itu ternyata terbukti begitu itu di launching cukup banyak order dan ketika dalam satu volume yang sudah mulai terasa tidak bisa dilayani lagi dengan manual begitu di backend, barulah mulai mendevelop sistem yang betul-betul lebih besar dan full automate seperti itu. Ya, artinya apa? Kita akan selalu berpikir secara pragmatis juga, jangan sampai kita spending eh, capital kita terlalu banyak untuk membuat sesuatu yang belum tentu valid, ya, belum tentu proven. Lebih penting buat kita memproven dulu konsep ini dibutuhkan orang. Platform saya ini memang ada yang mau, ada yang pasti beli. Nah, itu perlu di-prove dulu dengan apa? Bikin mock up dulu secepat mungkin. Jangan berlama-lama, bikin mock up, bikin MVP secepat mungkin dengan cost yang serendah mungkin dulu, proven dulu. Ya. Begitu itu mampu proven ada portfolionya, Anda bawa kemanapun, sebenarnya banyak investor yang pasti akan tertarik ya untuk menanam uangnya di tempat Anda. Karena Anda punya proven bahwa dengan konsep ini ya, dan saya masih membuatnya dengan sederhana, tapi ini loh portfolionya ternyata memang banyak yang tertarik memakai, banyak mau beli dan bersedia bayar.
Oke. Dan kemudian kita validasi ke size market yang kecil dulu. Jangan langsung bicara yang besar, kita nggak sanggup. Ya, kita tidak sanggup langsung menelan order begitu banyak. Selalu kita harus mulai dengan beta dulu, bahkan dengan label beta agak hati-hati juga karena kita eh, yang kita develop itu sifatnya mungkin masih MVP, ya belum betul-betul full feature dan sebagainya. Jadi ada baiknya kita bicara yang lebih low profile dulu, beta atau ya mungkin versi yang lebih rendah lagi. Ya. Nah, habis itu kita mulai testing, komunitas terbatas, dengarkan feedback mereka, apa yang kurang kita perbaiki. Nah, baru di situ pelan-pelan kita scale up. Nah, ini adalah pelajaran ya yang memang kita dapatkan dari para founders. Ini sedikit summary ulang bahwa impactful is good ya, tapi commercial is essential. Ini kembali merangkum yang tadi. Ya. Nah, bagaimana untuk memvalidasi ada ilmu yang namanya business model canvas ya. Saya rasa Anda juga sudah mempelajari. Ya, bisnis model Canvas itu biasanya ada empat kolom ya, ada 4 area. Kita akan bicara tentang customer segment. Disinilah kita akan mendefinisikan siapa target market kita, pemakai kita siapa, pain point mereka di mana ya dan seterusnya. Di mana saya bisa menjumpai mereka, mereka tersebar secara demografi di mana dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan bicara secara value proposition. Oke, saya tahu problemnya, pain-nya di situ. Kemudian apa yang bisa saya tawarkan untuk men-solve problem tersebut, untuk menyelesaikan pain point mereka. Dan kenapa juga mereka harus pilih saya? Nah, disitulah bicara tentang value proposition yang kita tawarkan. Saya membuat produk solusi ini, mampu men-solve ini, dan kenapa kamu harus pilih saya? Karena saya punya keunggulan, kelebihan ABCD. Nah, itu yang kita define dari awal. Kemudian di kolom yang ketiga, kita bicara tentang revenue stream. Nah, ini penting banget. Bikin produk sudah oke, solusi bagus gitu ya. Ada yang mau beli, tapi waktu dia mau beli, pesen ke kita, tanya harga berapa, kita bingung. Baru mulai mikir, saya mau jual berapa ya? Nah, ini udah harus kita define dulu dari awal gitu ya. Jadi jangan sampai kita kebingungan di tengah jalan. Dari awal kita udah harus jelas, saya mau menjual produk saya itu dengan model apa sih? Bisnis modelnya, revenue streamnya. Apakah model orang beli, oke saya kasih, Anda langsung miliki, selesai gitu ya. Atau enggak deh, kalau begitu kamu butuh barang saya tawarkan subscribe aja ya. Tiap bulan kamu bayar sekian. Yang mungkin kalau barang ini saya jual langsung, kamu beli 1 juta, tapi karena kamu bayarnya tiap bulan, boleh dong kalau kemudian saya minta setiap bulan kamu bayarnya 120.000 atau 150.000. Nah, overall dalam setahun kita dapatnya lebih daripada hanya kita jual sekali. Seperti itu. Itu adalah the matter of revenue model gitu ya. Atau boleh juga kita membuat model lain lagi. Kalau orang langsung bulan pertama disuruh subscribe bayar, biasanya orang ragu juga, malas juga, nggak mau deh. Ada yang mau mencoba dulu. Betul nggak deh ini saya butuhkan bermanfaat. Nah, kita pilih model misalnya freemium. Awalnya free sebulan orang coba ternyata cocok. Wah ini banyak manfaatnya. Mereka akan tertrigger untuk subscribe untuk bulan kedua dan seterusnya. Ya. Oke, nah itu yang kita sebut dengan revenue model. Nah kemudian di kolom ke terakhir kita bicara tentang bagaimana kita menumbuhkan ya, menggrow ya, growing dari bisnis kita ya, bagaimana kita melakukan scaling dan seterusnya. Kemudian kita bisa berpartner dengan siapa. Kalau kita berjuang sendirian biasanya butuh waktu lebih lama, tapi ketika kita punya partner ya, yang setara, yang memang punya kepentingan yang sama, itu akan bisa mengakselerate pertumbuhan kita. Oke? Nah, ini sedikit kayaknya beberapa slide terakhir sudah ini ya. Beberapa emerging AI market dengan potensi terbesar. Ini dari riset beberapa tahun terakhir, ya kita bicara AI in education ini masih juga cukup seksi, ya. Kemudian bicara AI in fintech, ini juga masih sangat seksi sampai hari ini. AI in energy, ini semakin seksi. Ya, AI in health tech, retail and marketing, kemudian terakhir agritech. Nah, 6 bidang ini ya bukan artinya yang lain tidak tidak penting atau tidak punya prospek, tapi untuk saat ini
enam bidang ini termasuk yang memiliki potensi besar, yang banyak dilirik oleh investor seperti itu. Oke, ya. Dan ini kurang lebih roadmap bagaimana kita mencapai AI greatness kita ya, mulai dengan learn the core ya, build the projects, join ecosystem, build and grow, scale and sustain ini saya tidak akan terlalu banyak. Waktu kita sampai jam 5 ya, jadi saya langsung ke penutup saja. Ini tadi juga sudah. Saya akan ganti 2 slide. Ini saya akan memberikan beberapa ideation buat Anda. Karena kebetulan ada nanti akan project juga ya. Jadi saya akan men-share beberapa ideation yang bisa Anda jadikan studi banding juga untuk comparison. Jadi kebetulan beberapa tahun yang lalu saya bersama beberapa rekan kita menginisiasi yang namanya Indonesia AI Innovation Challenge beserta AI Incubation Camp. Nah, kami pada saat itu mendapatkan submission idea proposal itu banyak sekali. Di batch pertama kami mendapatkan submission hampir 80 startup AI. Dan di batch kedua tembus 100. Nah, di setiap batch ya. Ya. Nah, kemudian di setiap batch kita melakukan incubation camp. Jadi dari batch pertama 80 lebih yang submit, yang apply, kita menyaring hampir 20. Kemudian kita dudukkan dalam incubation camp hampir 2 bulan, ambil 9 finalis, 9 idea terbaik. Di batch kedua juga mirip, tapi jumlah yang apply saat itu lebih banyak, ratusan. Nah, saya akan share ke Anda untuk finalis ya. Finalis di batch yang pertama. Nah, Anda bisa lihat idenya seperti apa yang mereka develop saat itu. Ya. Nah, di batch pertama yang bergerak di bidang healthcare itu cukup banyak. Jadi pada saat itu ada yang membuat AI untuk laboratori dan radiologi. Jadi membaca hasil scan, ya CT scan menggunakan AI. Ya ini cukup canggih dan yang ini juga sudah mendapatkan funding dan sudah monetize. Kemudian healthcare yang kedua ada yang namanya Dermagen. Ya, Dermagen ini cukup unik mengkombinasikan ilmu body type, morfologi, ya dan seterusnya ini. Jadi dia membuat sebuah expert system untuk mendeteksi karakteristik kebutuhan kulit seseorang. Jadi modelnya itu memang sedikit menggunakan computer vision. Ketika di-scan ke kulit atau ke wajah, dia bisa membaca dan memberikan sesuatu prediction seperti itu. Ada lagi healthcare yang ketiga, ini mahasiswa di Aceh ini juga cukup unik. Mereka udah dapat funding, kemarin juga dapat award di Dubai. Mereka membuat yang namanya lung disease screening. Jadi alat untuk mendeteksi ya, untuk pre-screening penyakit paru. Unik ya. Jadi AI plus IoT, smart stethoscope untuk melakukan screening yang mendeteksi penyakit paru. Oke, ya teknik yang dia gunakan sebenarnya tidak jauh-jauh juga dari computer vision, tapi dia menggunakan sound recognition. Stetoskop, dia tambahkan ampli, kemudian dia merekam beberapa titik di paru. Suara itu kemudian diekstrak, dieksersis juga dengan ribuan pola pattern dari orang-orang yang menderita penyakit paru. Akhirnya di situ ketemu eh, patternnya juga dan akurasinya hari ini sudah tembus 90% lebih. Kemarin baru saja pulang dari Dubai mendapatkan award juga dan ada funding dari Qatar juga ya akan masuk. Nah, kemudian yang berikutnya di bidang agriculture, smart farming, ya. Kemudian ada juga di education, e-learning, ya. Nah, yang kelima ini termasuk kategori startup impact. Mereka membuat aplikasi yang bisa menginterpretasikan bahasa isyarat untuk kaum tunarungu dan tunawisara. Jadi biasa kan kita melihat ya orang-orang yang tunarungu wicara ini kan mereka menggunakan bahasa isyarat.
Nah, tidak semua orang mengerti. Nah, mereka bikin aplikasi. Jadi kalau kita nggak ngerti, buka aplikasi, kita arahkan, nanti dia bisa membaca bahasa isyarat dari orang-orang tersebut, ya, dan kemudian menerjemahkannya. Dan bisa dibalik juga seperti itu. Ini interesting juga, ya. Tapi karena ini memang impact, dan kalau kita bicara size market, memang tidak terlalu banyak, limited seperti itu. Ya. Kemudian Mersive Lab, mereka membuat laboratorium virtual menggunakan teknologi AR dan VR, ya. Itu kemudian yang lain cukup menarik, Aerobody ini adalah sebuah dashboard analytics untuk kepentingan data analytics di bandara, airport. Ya, ada lagi di bidang mining juga. Kemudian ada lagi, ini juga impact. TransPoint ini dia membuat tempat sampah untuk memilah sampah plastik dengan baterai, ya. Baterai yang kita sebut punya bahan yang berbahaya gitu, ya, dikategorikan sebagai B3. Nah, ini contoh para finalis di batch pertama. Kemudian satu lagi saya akan share terakhir, ini adalah yang di batch eh, belum lama ini, ya, di 2000. Sorry, ini 2003. Habis ini kita buka forum untuk tanya jawab, ya. Mulai, silakan persiapkan pertanyaan Anda. Nah, ini berikutnya finalis tahun 2024. Ada paperless hospital. Ini menggunakan teknologi NLP. Biasa kalau kita ke rumah sakit, dokter sambil mendengarkan konsultasi kita, kadang satu tangan dia mengetik untuk memasukkan medical record. Nah, sekarang mereka menciptakan SaaS ini, ya, dengan teknologi NLP, sehingga dokter tidak perlu menginput apapun lagi. Ketika dia mendengarkan keluhan, berkonsultasi dengan dokter, ya, si pasien menyampaikan apapun, semua pembicaraan itu akan terarsip rapi, langsung masuk menjadi sebuah medical record yang rapi. Ya, ini juga sudah dapat funding, bahkan sudah 2 kali dapat funding kemarin. Ya. Kemudian di bidang smart farming, ya, smart farming cukup banyak, ya. Aquaculture juga ada, agritech. Oke deh, saya tampilkan sekilas, ya, di sini. Karena waktu sudah mendekati hampir selesai, saya khawatir nanti kita nggak ada waktu untuk diskusi, ya. Baik, saya kembalikan kepada host. Ya, ya, demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Karim, Karim Taslim. Nah, ini udah sangat banyak pertanyaan Bapak terkait dengan materi yang sudah disampaikan, tapi kita sudah pilih, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Kalau mau ditampilin semua nanti waktunya nggak cukup, Pak. Iya, baik. Oke, ini yang pertama dari Leonardo. Oke, Leonardo masih bergabung di sini. Halo. Masih, Pak. Masih. Oh, oke, siap. Masih. Oke, Mas. Mas langsung mau bertanya langsung sama Pak Karim atau gimana nih? Saya? Boleh dibacain, soalnya Oke. saya juga lagi di luar. Oh, dibacain aja ya. Oke. Oke, ini pertanyaannya Pak. Jadi, sore Pak Karim. Saya Leonardo Vistara, mahasiswa Prodi Informatika semester 1. Izin berbicara mengenai Identify. Ini saya sendiri mempunyai latar belakang sebagai lulusan jurusan akuntansi sewaktu SMK. Saya menemukan sebuah persoalan di mana akuntansi itu sendiri adalah sebuah bidang yang masih sangat konvensional dan repetitif secara proses pengerjaannya. Menurut Bapak, sebagai seorang yang berpengalaman di bidang AI, apakah AI bisa menjadi solusi yang tepat dan cerdas jika diimplementasikan ke dalam bidang akuntansi,
secara targetnya akan sangat besar jika bisa membangun sebuah OER yang bersaing dan berkualitas tinggi. Oke. Mungkin itu Bapak. Oke, ini pertanyaan saya bagus ya. Untuk bidang accounting ya, yang terkait dengan financial juga, AI memang akan punya banyak space ya untuk pengembangan. Dan sebenarnya sudah mulai ya, sudah ada beberapa software SaaS di bidang accounting yang mulai masuk menggunakan AI. Tapi saya yakin belum maksimal ya. Dan ya mungkin dari Anda-Anda yang bertanya tadi, saya rasanya sih Anda bertanya begini sudah punya sesuatu ideation ya. Nah itu boleh coba gimana caranya bisa diwujudkan jadi sebuah penemuan. Tetapi kalau itu bisa menjadi sebuah prototipe yang bisa kita lihat, didemokan, ya kemudian bisa diuji cobakan. Rasanya ini menarik banget. Ya, bidang accounting ini menarik. Sampai hari ini produk-produk solusi di bidang accounting ini memang belum banyak. Belum banyak. Dan ketika AI bisa masuk ke ranah tersebut akan sangat powerful. Karena kalau kita bicara AI, ya pasti ya kita bicara secara akurasi akan jauh lebih tinggi. Membantu men-solve berbagai problem yang kadang disebabkan oleh human error. Kalau accounting memang nyaris tidak boleh ada kesalahan ya. Jadi itu bidang yang sangat-sangat potensial untuk bisa di-enhance ya. Oke, cukup ya. Jadi saya tidak terlalu panjang untuk pertanyaan ini. Oke, Next. artinya akan sangat mungkin ya Pak ya diterapkan di bidang akuntansi ya Pak ya. Sangat mungkin, sangat mungkin. Betul. Bahkan kalau kita lihat beberapa generatif AI sekarang sudah mampu juga melakukan pengolahan data-data statistik yang dulu harus kita olah dengan yang namanya SPSS ya, kalau masih kita ingat ya. Iya Pak. Pelajaran statistik yang masih harus pakai spreadsheet, kemudian ada data analisa. Nah sekarang dengan beberapa tools AI itu juga sudah menjadi sangat mudah. Nah, ini biasanya akan sangat membantu contoh untuk dosen-dosen yang biasa menulis jurnal, membuat research ya, mencari literatur. Nah, beberapa tools AI ini sudah sangat membantu ketika butuh yang namanya mengolah data-data statistik. Nah, termasuk ke dalam accounting lebih mendalam, ketika AI bisa masuk, saya rasa itu akan sangat powerful banget ya. Oke, baik Pak. Contoh yang simpel, ini ketika Anda bisa mengembangkan sebuah AI yang bisa membantu membaca sebuah laporan keuangan, ya, halo, ya. Jadi contoh halo, Pak. simpel, ya, misalnya Anda bisa membuat sebuah solusi yang bisa membantu seorang CEO, ya, atau membantu seorang CFO membaca sebuah laporan keuangan, kemudian memberikan analisa. Apakah dari laporan keuangan ini ada indikasi fraud oleh internal, ada indikasi rekayasa misalnya. Nah, itu menarik sekali gitu ya. Karena kadang kita sepintas melihat laporan keuangan juga belum tentu mengerti gitu ya. Belum tahu ini bolongnya di mana gitu ya. Melihat neraca, melihat profit and loss dan sebagainya. Tapi kalau AI bisa membantu kita membuat summary dan kemudian menunjukkan di mana letak kesalahan atau letak yang tidak konsisten atau laporan ini sebenarnya ini menunjukkan perusahaan tidak sehat gitu ya. Kemudian lebih lanjut lagi memberikan beberapa forecasting, prediksi. Ini kalau masih berlangsung 2 bulan, 3 bulan seperti ini laporan keuangannya, perusahaan ini mungkin akan menuju ke titik bankrupt misalnya. Nah, contoh-contoh seperti jadi sistem atau solusi yang seperti ini rasa-rasanya akan sangat menarik kalau masuk ke market ya. Oke, sudah clear Pak ya. Oke, bagaimana Leonardo? Oke, ini kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini dari Marsha terkait dengan startup life cycle tadi Pak. Jadi menurut Bapak, langkah mana yang paling penting untuk difokuskan oleh mahasiswa
oleh mahasiswa baru memulai project AI supaya bisa berkembang dan bertahan lama? Oke. Nah, untuk staging di seusia kalian ya dengan apa status sekarang sebagai mahasiswa, memang kalian sebaiknya lebih fokus memperkuat ya dua staging pertama. Ya, artinya bagaimana kita berbicara mengenai ideation dulu, gitu. Kalau tadi yang 2A 4R itu ketika bisnis sudah ready untuk running, ya kita baru mulai bicara menerapkan A pertamanya, A kedua gitu ya. Ketika produk solusi itu sudah ready untuk go to market. Nah, tapi kalau di tahapan kalian kan mungkin belum ya. Nah, yang lebih penting adalah sebelum betul-betul mulai membuat produk. Nah, ideation itu penting. Memang ideation is cheap, tapi ideation itu bisa menjadi goal ya ketika divalidasi dengan cara yang benar ya, dan kemudian Anda bisa menemukan size market yang juga betul-betul sesuai dengan apa ya, the biggest mungkin tidak. Kalau kita bicara yang paling besar ya tidak ada batasan gitu ya. Tapi minimal ideal ya. Ideal artinya apa? Ideal buat setiap orang mungkin juga berbeda-beda gitu ya. Suatu hari saya berpikir kalau saya bisa dapat revenue sampai angka 10M misalnya, itu ideal buat saya gitu. Tapi untuk orang lain belum tentu ya. Tapi jangan gunakan kacamata ideal menurut versi kalian. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Yang benar itu adalah apa? Gunakan kacamata investor. Kalau Anda punya cita-cita ingin scale up menjadi besar, pasti kita butuh leverage dari investor. Nah, sehingga kita harus mendudukkan kacamata kita dari sisi perspektif si investor. Nah, kira-kira angka yang menarik buat mereka itu seperti apa? Nah, Anda lihat aja historinya. Dia ketika invest ke sebuah startup, ya di bidang tertentu, berapa sih size tiket mereka? Nah, agar bisa mendapatkan size tiket itu, kira-kira kita harus merancang startup kita atau idea kita, produk kita seperti apa. Let's say ada investor yang biasanya berani invest ya 10M untuk mendapatkan 20% saham dari sebuah startup. Artinya apa? Startup itu akan bervaluasi secara keseluruhan 50M, sehingga 20%-nya setara dengan 10M. Nah, untuk bisa mempunyai valuasi 50M, produk saya itu harus bisa terjual berapa banyak? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Kemudian dalam waktu berapa lama gitu kan. Jangan sudah dapat angkanya tapi ternyata kalau dihitung-hitung ini butuh waktu 100 tahun. Nah, itu nggak visible gitu ya. Ya. Nah, Anda harus menghitung kayaknya agar saya bisa mencapai valuasi misalnya 50M secara revenue misalnya, saya butuh menjual produk ini sebanyak sekian ratus ribu piece misalnya, atau sekian ratus ribu konsumen. Dan itu harus saya achieve dalam waktu misalnya 2 tahun. Nah, itu baru menarik buat investor gitu. Ya, jadi itu yang pertama. Artinya bagaimana kita memvalidasi ideation kita itu penting, kemudian menemukan size marketnya itu juga penting ya untuk di fase kalian. Jadi kalian betul-betul membuat ideation yang kira-kira size marketnya itu ideal. Itu tadi udah saya sebutkan ya. Jadi dua tahapan ini penting. Nah, kemudian baru ketika Anda mulai menemukan size marketnya juga sudah oke, tepat menurut kalian. Nah, habis itu mulai action untuk bagaimana mewujudkannya. Artinya Anda perlu membuat sebuah prototipe mock-up. Mungkin Anda bisa jadikan sebuah project gitu ya kalau di prodi ini gitu. Nah, itu staging-staging yang masih visible yang bisa dilakukan di scope mahasiswa. Seperti itu. Nah, kalau itu semua juga udah bisa Anda lewati, nah Anda baru mulai mempersiapkan melirik tadi, startup life cycle. Nah, Anda akan masuk ke sana. Tapi 3 langkah awal ini penting untuk kalian lakukan dulu. Validasi idea. Carilah problem dimanapun, bukan cari gara-gara ya, tapi menemukan, mengidentifikasi problem ya, yang kira-kira itu bisa menyentuh ya, aspek hidup banyak orang.
Ya tidak harus sebesar Gojek ya, atau Tokopedia, tapi selalu di komunitas di masyarakat itu akan selalu banyak sih ya problem yang kadang bisa kita lihat ya, pain point itu selalu ada. Nah, disitulah peran kita mengidentifikasi, dan ketika kita bisa menciptakan solusi produknya, maka kita akan punya market itu. Nah, tinggal kemudian kita mencari market ini bisa di-expand sampai seberapa besar sih. Nah, kita akan mendefine lagi. Ternyata kelompok ini identik juga dengan kelompok yang lain. Ini kayaknya bisa. Sehingga kalau produk ini saya create sedikit ada irisan, mungkin saya bisa menjangkau market lebih besar. Nah, Anda masih bisa bermain di ranah sana, ya, kalau sebagai mahasiswa. Pemikiran Anda bisa akan sangat tajam juga, dan Anda bisa melakukan research ya dengan sangat-sangat objektif seperti itu. Sampai satu titik Anda siap membuat mock up-nya, membuat prototipenya juga, ya. Dan kembali lagi, jangan bikin yang terlalu rumit. Bukan dalam artian rumit teknologi, ya, karena itu tentatif ya. Rumit dalam artian harus proses yang sederhana yang bisa digunakan oleh banyak orang dengan cara yang mudah, ya. Jadi jangan membuat sesuatu penemuan tapi ketika orang mau menggunakannya jelimet banget. Anda harus membuat guidance books-nya atau manual book-nya itu tebal banget, dan orang harus menghabiskan seminggu hanya untuk membaca manual book agar ngerti mengoperasikan produk Anda, maka Anda sudah gagal. Itu ya. Itu kuncinya ya. Jadi rancang sesuatu yang kira-kira memang itu dibutuhkan, impacting a lot of people ya, tetapi sesuatu penemuan itu juga simply gitu ya. Tidak sesuatu yang terlalu rumit banget ya untuk dioperasikan, untuk digunakan, dan stepnya terlalu banyak. Nah, itu juga penting. Kalau zaman apps generasi awal-awal, cara kita pakainya itu, ya, kalau kita ingat, dulu Gojek versi pertama itu enak banget ya. Masuk, seingat saya itu cuma berapa step, tek 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 tek, udah, simple gitu kan. Tapi makin ke sini begitu buka ya, yang harus kita isi banyak. Yang harus kita pilih banyak, variannya banyak, macam-macam, ya. Embel-embelnya banyak sekali gitu kan. Nah, itu kadang akan mempengaruhi psikologi konsumen di dalam menggunakan produk kita, seberapa nyaman ya, seberapa lama dia akan engage dengan kita. Itu faktor-faktor itu akan sangat berpengaruh. Nah, jadi kembali lagi kalau menjawab pertanyaan tadi, di tahapan seperti inilah yang bisa kalian lakukan ya. Validasi ideation-nya itu setajam mungkin, ya. Temukan size market yang ideal, ya. Ada yang berpikir loh, buat ya ada cukup ya. Sebenarnya it's okay, itu selalu kembali kepada kalian ya. Ingin seberapa besar ya size market, ya, kemudian scale up-nya Anda seberapa besar ya. Setiap orang akan punya standar yang berbeda. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda punya dream yang besar, ya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Sama-sama kita akan struggle, fight sekian puluh tahun untuk develop bisnis kita gitu ya. Kalau kita bisa bicara impacting 1 million people, kenapa kita harus Pak, waktunya sudah habis, Pak. target kita gitu kan. Jadi kembali lagi itu akan selalu berputar hanya di hal tersebut. Tapi yang saya ingatkan bahwa ya, hidup itu terlalu singkat hanya untuk dihabiskan dengan hal-hal yang kadang terlalu jelimet gitu ya, yang kemudian hanya berputar untuk diri kita sendiri ya dan sebagainya. Tapi sometimes kita memang harus berpikir secara impactingnya itu. Kalau Pak, sudah habis, Pak. why not? Oke, kita balikan lagi. Mungkin satu lagi ya pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini mirip fase define ya pada design thinking ya Pak ya. Artinya idea validation-nya harus dipertajam ya Pak ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak, mengingat waktu kita udah lewat 10 menit ya Pak ya. Oke. Baik, ini mungkin dari bawah. Naik. Oke, ini simple saja Pak ya, karena bahasanya tentang AI Pak ya, dan bahkan
saya percaya ya semua yang ada di room meeting kita pada hari ini selalu pasti menggunakan AI di kehidupan sehari-harinya. Gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana caranya Pak buat kita tidak selalu ketergantungan dengan AI itu gimana sih Pak? Karena kan kalau di sekarang serba AI semua gitu loh Pak. Oke. Baik, saya akan bicara AI dari dua perspektif ya. Karena sekarang kalau ditanya AI, taunya hanya tentang generative AI, Benar. ChatGPT, Copilot ya, atau beberapa tools AI yang lain. Ya. Nah, itu kita sebut sebagai applied science. Jadi selalu saya menyampaikan hal ini ya, kita harus mengerti. Applied science ini artinya ini sebenarnya sudah berupa produk. Kalau kita bicara Gen AI, ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepSeek, bahkan gitu, itu sebenarnya semua adalah produk. Nah, kalau kita hanya berhenti sampai di sana, maka kita selamanya akan menjadi user. Pak, waktu kita habis, Pak. Itu yang saya sampaikan di awal. Jadi jangan sampai kita terjebak hanya menjadi user sampai di situ. Sementara AI dari sisi basic science, kita nanti akan pelajari yang namanya machine learning. Ada yang namanya deep learning. Ya. Dengan machine learning, tadi kalau Anda lihat ide-ide dari para finalis Indonesia AI Innovation Channel itu banyak menggunakan machine learning. Nah, kemudian kita bicara lagi tentang computer vision. Ya, bicara tentang smart CCTV, bicara tentang smart face recognition, ya, voice recognition. Ya. Nah, itu udah ranah basic science. Bicara lagi tentang NLP, ya, tadi yang saya tunjukkan satu finalis paperless hospital itu juga sudah menggunakan teknologi NLP seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi yang cukup menggelitik gitu ya, agar tidak melulu menggunakan AI terjebak menjadi pengguna, ya kembali lagi Anda harus tahu perspektifnya. Anda akan masuk di ranah mana? Apakah mau selamanya menjadi user? Tapi kalau user pun sebenarnya kita menggunakan produk yang sudah ada, masih bisa membuat sebuah inovasi. Di beberapa gen AI pun kita bisa menemukan backdoor ataupun ada API connection ataupun ada API utility yang bisa kita manfaatkan untuk meng-create sesuatu inovasi. Percaya atau tidak, cukup banyak yang berjualan dengan bermodalkan Gen AI tadi, tapi dia berlangganan API tadi. Contoh, dia membuat sebuah form yang sederhana ya, untuk orang yang ingin meng-create e-book, contohnya. Ada penulis yang ingin membuat e-book menggunakan AI. Nah, dia bikin satu form. Judul atau opsi judul yang kamu pikirkan. Nah, orang input di situ di formnya. Kemudian kira-kira target marketnya siapa sih? Nah, dia input lagi dalam satu kolom lagi gitu kan. Terus dan seterusnya. Kemudian terakhir generate. Nah, AI kemudian akan menampilkan berlembar-lembar analytics. E-book ini ya, agar ini bisa viral, opsi judul kamu harus begini, dikasih rekomendasi 5 judul ya. Kemudian analitik secara market, buku kamu ini cocok untuk market ini gitu ya. Nah, kalau kamu ingin betul-betul menulis buku ini, saya sarankan kamu perbanyak bla 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 dan seterusnya. Nah, bayangkan ada orang bisa mencari nafkah dengan membuat form seperti itu dan dia hanya berlangganan API dari generative AI tadi. Nah, kalau konteksnya seperti itu, memang dia menggunakan AI terus-menerus juga, tapi dia menggunakannya untuk mencari nafkah, gitu, untuk berjualan, menjadi sebuah bisnis, gitu kan. Jadi bukan lagi hanya sekedar pakai terus ketergantungan apa-apa kita manja apapun tanya ke AI gitu ya. Konteksnya sangat bias, tapi selalu akan kembali kepada Anda juga. Kalau Anda merasa ter-challenge gitu, ingin membuat sebuah inovasi, kreasi, mungkin Anda akan sedikit belajar mendalam ya. Gen AI bicara tentang API-nya, bagaimana kita utilize ya, bagaimana kemudian kita meng-create form tertentu, itu bisa. Kalau Anda belajar basic science-nya, dalam machine learning, dalam tentang NLP, computer vision, Anda bisa membuat model-model yang bisa direcognize oleh smart CCTV. Contoh yang simpel, sekarang mungkin belum banyak. Kalau CCTV Anda mulai enhance dengan AI, Anda buat model bagaimana agar bisa membedakan orang nyolong
ya di retail-retail modern kayak contoh misalnya gitu, di Alfamart atau di Indomaret gitu, pasang CCTV Anda gitu ya, kemudian dia bisa mengenali orang yang datang nyolong sesuatu gitu ya. Nah, unik ya, kayaknya belum ada gitu kan. Bisa nggak? Bisa. Kalau secara keilmuan itu bisa. Anda bikin modelnya bahwa bikin pola orang yang kalau datang ke misalnya masuk ke toko bawa keranjang kemudian ngambil barang masukin ke keranjang, nah itu normal ya. Yang yang anomali yang tidak normal kalau dia ambil barang masuknya itu ke saku gitu ya, di saku baju atau saku celana gitu. Nah, itu akan langsung tercapture gitu kan oleh alatnya bunyi gitu kan, bahwa anomali ada suatu kejanggalan gitu kan. Nah, baru kemudian coba di zoom, benar orang ini nyolong gitu kan. Nah, AI ini akan manfaatnya banyak kalau Anda bisa gunakan sekali, yang bisa kita enhance dengan uh, basic science tadi. Tapi intinya memang kita harus belajar. Kalau kita tidak menguasai, Anda punya idenya, Anda panggil orang yang ngerti, kolaborasi ya. Anda yang punya idenya, kemudian mereka yang kemudian bantu Anda mendevelop mock-up-nya dan sebagainya. Jadi kembali kuncinya itu ideas itu penting di stage seperti kalian. Kenapa saya menganjurkan seperti itu ya, yang disampaikan tadi oleh host kita itu benar, design thinking. Di usia kalian dengan masa sekarang ini penting sekali bicara design thinking. Dan Anda punya waktu untuk melakukannya. Ketika Anda sudah tamat, Anda mulai terdesak oleh yang namanya waktu, ya. Keluarga udah nggak kirim lagi misalnya gitu. Anda mulai harus mencari nafkah sendiri. Anda nggak punya waktu untuk melakukan hal seperti ini. Boro-boro bicara design thinking ya, bicara besok memakai apa juga udah mulai ngeri gitu ya, mulai takut gitu. Jadi waktu itu akan membuat Anda tidak bisa berpikir jernih seperti sekarang ini. Anda punya waktu, punya netralitas, punya thinking, Anda bisa memvalidasi banyak hal dengan cukup apa ya, tidak terburu-buru dan bisa melakukannya dengan baik. Itu maksud saya. Ya. Oke, saya kembalikan kepada host. Oke, ini pembahasan yang sangat menarik ya kawan-kawan. Kalau tidak ada pembatasan waktu, saya yakin ini sampai malam ini, Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk materinya dan juga untuk sharing-sharingnya ya terkait dengan how to use AI, dan tentunya ya kita tetap memilih ya teman-teman, mau tetap menjadi konsumen atau kita akan membuat sesuatu yang memiliki impact dengan AI ya. Oke, sebelum kita berpisah, Bapak, ini mungkin Ibu Adeline. Halo, Ibu Adeline. Halo. Interaktif penuh inspirasi, dosen terbaik selalu siap menanti, fasilitas lengkap Halo Ibu Adeline. semua podcast. Masih bersama kita kah? Iya, halo. Oke, Ibu. Oh iya, mungkin Ibu ingin menyampaikan Maaf. sesuatu ke Pak Karim sebelum penyerahan Oke, sertifikat, Ibu. baik. Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih banyak loh Pak Karim Taslim sudah menyediakan waktunya di sela-sela kesibukannya. Akhirnya bisa juga menjadi narasumber di kegiatan eksperimentoring kita. Banyak sekali ilmu yang didapat khususnya buat adik-adik dan para ibu dosen ya. Ibu dosen, Bapak Ibu dosen sekalian terkait dengan bagaimana sih eh apa ya, mungkin menemukan ide atau apa yang terkait dengan AI gitu ya, karena kita kan memang eh, kampusnya kampus AI. Terima kasih banyak dan untuk Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, harapannya dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan, nanti akan muncul ide-ide baru. Tadi ada sebagian saya lihat di-share hasil dari apa ya kemarin Contekan, ya Bu. AI tadi ya. Ada contekan, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Karim atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Itu saja, terima kasih.
Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Adeline dan juga kepada Bapak Karim Taslim. Nah, sebagai simbolis terhadap waktu dan juga pemaparan materi yang tadi udah dipaparkan, bakal ada penyerahan simbolis sertifikat dari Institut Teknologi dan Bisnis Falcomtech. Mohon diterima Pak Karim. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Adeline. Terima kasih banyak kepada Bapak Karim Taslim. Seperti yang tadi kita ada kutip sedikit ya dari pernyataan Bapak Karim Taslim, ada ide dapat di mana saja, ide is cheap but the execution is everything. Oke, buat teman-teman sekalian juga pasti banyak banget mendapat insight dari pemaparan materi hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Nah, di akhir acara ini kita akan ada foto dulu atau sesi foto sebentar. Jadi buat teman-teman sekalian boleh di on kamera. Oke, rapi-rapi dulu boleh. Kita dokumentasi sebentar saja. Oke, ada berapa frame, Pak? Ini banyak banget pesertanya hari ini, ada sekitar 400 peserta tadi. 400 lebih, hampir 500. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Ada 13 frame. Lanjut. Lanjut, yang belum on cam boleh on cam. Frame kedua lanjut. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Oke, frame ketiga. Oke, 1, 2, 3. Frame keempat. 1, 2, 3. Bersama kita impian. Oke. 1, 2, 3. Frame ke-6. 1, 2, 3. Frame ke-7. 1, 2, 3. Wih, banyak ya. Banyak banget ya. Kayaknya emang antusias banget Iya. untuk ekspor mentoring kali ini. Oke, cukup? Oke, terakhir ya. Oke. Ini terima kasih banyak ya buat Pak Karim Taslim terkait dengan materi hari ini ya, yang sangat powerful ya, kita bisa bilang banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan, utamanya bagaimana menggunakan AI ya dalam mengembangkan sesuatu yang memiliki impact yang tinggi ya teman-teman. Oke, sebagai mahasiswa ya teman-teman masih punya banyak kesempatan untuk belajar sesuatu yang lebih mendalam lagi ya teman-teman. Jadi silakan digali lagi kemampuan terkait dengan penerapan AI-nya ya, sesuai dengan judulnya Think AI Build Impact. Sampai ketemu lagi di Expert Mentoring selanjutnya. Ya, kita tutup pelaksanaan acara hari ini. Kami sebagai MC dalam kegiatan ini undur diri ya.
kawan-kawan. Ya, terima kasih dan Sampai jumpa. sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa untuk absensi ada di layar kalian. Boleh di-scan QR-nya terlebih dahulu. Dan juga ada juga tadi yang mendapat voucher potongan 100.000. Itu ada Jonathan, Selvita, dan juga Leonardo. Itu hadiahnya boleh kalian ambil nanti di Palkomtek. Oke. Ya, di Basuki Rahmat ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah mengikuti Expert Mentoring ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di Expert Mentoring selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak kepada Bapak Karim Taslim. Izin Pak, makasih banyak Pak. Bersama kita Terima kasih banyak, Pak. impian.